Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Di sisi Sang Ping, hanya tersisa kurang dari 3 pengawal bela diri dewa. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memimpin pasukan pengawal bela diri dewa untuk mundur saat mereka bertempur. Akan tetapi, meskipun perdamaian abadi hanya mengirim Pangeran Yuming dan Naga Kilin secara terbuka diakui sebagai guru surgawi nomor 1, kultivator biasa Long San, yang mengendalikan pilar langit biru. Hanya dengan beberapa senjata dewa dan jenderal peninggalan Meng Yumui, kultivator bebas Long San telah membunuh para pengawal bela diri dewa dan Naga Kilin, dua dewa dan iblis teratas dunia, sampai-sampai mereka telah membuang baju zirah mereka dan menderita banyak korban. Yang lebih mengerikan lagi, penggunaan dao formasi oleh kultivator bebas Long San sudah melampaui jumlah orang biasa di masa lalu. Baik formasi istana surgawi maupun kedamaian abadi, keduanya telah banyak berkembang dibandingkan dengan 600.000 tahun yang lalu. Formasi benteng Azure Heaven yang mengkilap telah lama dihancurkan oleh Yue Tingge dan kemudian oleh Meng Yumui, itu bukan lagi formasi nomor 1 di dunia. Akan tetapi, saat kultivator bebas Long San kembali, dia meningkatkan formasi di benteng Azure Heaven yang berkaca dan membuatnya semakin indah, membuat penelitian Sang Pingin sama sekali tidak berguna. Ketika pertempuran pertama pecah, dua pengawal bela diri dewa dan Sang Pingin telah dikalahkan. Sang Pingin telah menghabiskan semua kebijaksanaannya dan ingin mengalahkan kultivator biasa Long San untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun, kekalahan besar itu telah menyebabkan dua pengawal bela diri dewa kehilangan 20% kekuatan mereka dalam formasi benteng Azure Heaven yang mengkilap. Salah satu pengawal bela diri surgawi itu sebanding dengan seorang kaisar yang telah mengolah 18 istana surgawi, dan kaisar dari 18 istana surgawi itu merupakan dasar untuk menjadi seorang guru surgawi. Tentu saja, garis bawah ini adalah 10 penguasa surgawi sebelumnya, bukan 10 penguasa surgawi saat ini. Sejak Kaisar Surgawi Hao naik tahta, garis bawah seorang penguasa surgawi telah diturunkan menjadi 8 istana surgawi. Setelah pertempuran ini, setan dalam hati Sang Pingin Dao berkobar lagi. Dia memimpin sisa-sisa pengawal bela diri dewa untuk melarikan diri di antara surga di langit selatan, sementara Naga Kilin memimpin Meng Yumui dan batalion manifestasi bulu untuk mengejar mereka. Dari waktu ke waktu, pertempuran skala kecil akan terjadi di antara kedua belah pihak. Sang Pingin tidak berani bertarung langsung dengan kultivator lepas dari Gunung Naga. Selama pelariannya, ia terus-menerus mengirim pasukan pembunuh dan membiarkan batalion manifestasi bulu melahap mereka sebagai imbalan atas kesempatan baginya dan pasukan utama untuk melarikan diri. Bukan hanya itu saja, dia juga mengerahkan senjata dewa dan jenderal dewa dari langit selatan, mengumpulkan para dewa dan dewa dari langit selatan untuk membentuk pasukan baru yang terdiri dari sejuta dewa dan iblis, bertarung langsung dengan kultivator bebas Long San. Namun, yang menyambutnya adalah kekalahan. Tentara para dewa dan setan yang ia bentuk dengan tergesa-gesa tampaknya sangat besar jumlahnya, tetapi runtuh dengan satu sentuhan jari dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Begitu saja, dalam beberapa tahun, hanya tersisa 20% dari pasukan pengawal bela diri dewa. Dia hanya bisa melarikan diri dari berbagai surga di langit selatan, membakar, membunuh, dan menjarah. Namun pada hari ini, guru surgawi ketiga, Bai Yuqiong, dan Raja Surgawi Utara, Yi Luo, akhirnya memimpin pasukan ke langit selatan. Pasukan itu bertemu. Yi Luo dan Bai Yuqiong menatap Sang Pingin yang sudah tua dan berambut putih. Hati mereka dipenuhi rasa iba sekaligus kaget. Hanya dalam beberapa tahun, Sang Pingin seperti orang tua yang separuh tubuhnya berada di dalam peti mati, terlihat betapa kejamnya kultivator lepas Long San terhadapnya. Pejuang biasa Long San sebenarnya adalah tunggangan guru surgawimu, Long Pi. Yi Luo berkata, dia mengikuti guru langitmu kembali ke 600.000 tahun yang lalu. Kebetulan istana surgawi terbagi, jadi dia menjadi terkenal. Pilar langit biru mengkilap menghilang bersamanya. 600.000 tahun kemudian, guru langitmu bangkit, dan pilar langit biru mengkilap muncul kembali. Ini telah membuktikan hal ini. Kali ini, saya datang untuk mendukung guru langit Sang. Guru langit Taichi memberi saya kantong brokat yang dapat menghancurkan kultivator lepas Gunung Naga. Sang Pinginmu tertegun. Matanya bergerak dengan susah payah. Kantong brokat. Bai Yuqiong sedikit mengernyit. Dia belum mendengar apapun tentang kantong brokat yang diberikan kepada Yi Luo oleh Dewa Kuno Taichi. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Yi Luo membuka kantung brokat itu dan melihat selembar kertas di dalamnya. Hanya ada 6 kata yang tertulis di kertas itu. Long Pi, anak angkat Long Xiao.
Yi Luo tiba-tiba mengerti dan tersenyum, Taiji Tianzun benar-benar pintar. Dengan kantung ini, kita bisa menghadapi kultivator lepas Long San. Dao Heart milik Sang Pingin telah hancur, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Yi Luo segera mengumpulkan sisa pengawal bela diri dewa ke dalam kampnya. Dia berkata kepada Bai Yuqiong, Tuan Surgawi, Yang Mulia memerintahkan kami untuk datang ke sini dan membawa gerbang surga selatan istana leluhur. Setelah gerbang ini keluar, kita dapat menekan paviliun langit biru yang berkaca-kaca dan pasukan musuh. Kita memiliki 8 juta dewa dan iblis, tetapi pasukan musuh hanya sedikit lebih dari 100.000. Dalam situasi di mana paviliun langit biru terkekang, kultivator gunung naga yang longgar pasti akan meningkatkan kekuatan militernya. Bai Yuqiong mengerti dan berkata, maksud Raja Surgawi Yi Luo adalah jika kultivator gunung naga ingin meningkatkan kekuatan militernya, dia hanya dapat memanggil raksasa purba dari dunia binatang. Yi Luo tersenyum dan berkata, gunung naga kultivator bebas memanggil raksasa purba dan mengisinya ke paviliun langit biru, meminjam kekuatan raksasa untuk melawan 8 juta pasukan kita. Binatang-binatang ini juga perlu menyiapkan susunan. Kecerdasan binatang-binatang itu tidak tinggi, dan mereka perlu dicampur dengan manusia dan binatang buas untuk memudahkannya melepaskan kekuatan penuh dari susunan formasi paviliun langit biru. Bai Yuqiong tahu rencananya seperti punggung tangannya. Dia berkata, lalu, Raja Surgawi memanggil Yang Mulia Long Xiao dari dunia binatang. Yang Mulia Long Xiao melihat bahwa putra angkatnya adalah musuh dengan istana surgawi, jadi dia pasti akan marah dan memanggil kembali kultivator lepas Long San dan binatang buas dari dunia binatang. Akibatnya, hanya Meng Yumui dan para dewa dari kam kemunculan bulu yang tersisa di formasi susunan paviliun kaca biru langit. Begitu raksasa itu pergi, formasi susunan yang awalnya mereka pertahankan akan segera runtuh. Yi Luo tertawa terbahak-bahak, hasilnya, kita bisa mengalahkan Meng Yumui dalam pertempuran. Celestial Master Bai, Anda ahli dalam semua jenis formasi susunan, tetapi saya jauh lebih rendah dari Anda. Oleh karena itu, saya ingin Anda mengirimkan berbagai formasi pasukan saya dan memaksa kultivator lepas Long San untuk memanggil behemoth dari alam binatang. Bai Yuqiong berkata dengan sungguh-sungguh, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah mereka berdua menyusun rencana, Bai Yuqiong memerintahkan pasukan iblis dewa untuk meninggalkan kota, tetapi dia sedikit ragu-ragu. Dia tidak ingin melihat Meng Yumui mati begitu saja. Rencana yang ditetapkan oleh Raja Surgawi Yi Luo sangat kejam. Pasukan kecil Meng Yumui saja tidak dapat melawan pasukan pengadilan surgawi. Jika mereka ingin bertarung, mereka hanya dapat memanggil behemoth purba dari alam binatang. Bai Yuqiong berkata dengan sungguh-sungguh, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Setelah mereka berdua menyusun rencana, Bai Yuqiong memerintahkan pasukan iblis dewa untuk meninggalkan kota, tetapi dia sedikit ragu-ragu. Dia tidak ingin melihat Meng Yumui mati begitu saja. Rencana yang ditetapkan oleh Raja Surgawi Yi Luo sangat kejam. Pasukan kecil Meng Yumui saja tidak dapat melawan pasukan pengadilan surgawi. Jika mereka ingin bertarung, mereka hanya dapat memanggil behemoth purba dari alam binatang. Namun, selama Long Xiao, Sang Dewa Langit, memanggil kembali binatang primordial alam binatang dan naga kilin, dia akan memberikan hukuman berat kepada Meng Yumui. Formasi susunan di paviliun berlapis kaca langit biru tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Yang menyambut Meng Yumui bukan hanya kematiannya, tetapi juga nasib seluruh pasukan yang akan dimusnahkan. Semua prajurit dari kam manifestasi bulu akan dikubur bersamanya. Dia dan Meng Yumui adalah teman dekat. Mereka berdua adalah manusia dan penguasa surgawi dari pengadilan surgawi. Mereka saling mendukung. Meng Yumui pernah membantunya melawan putra surga Yin. Dia tidak tega melihat Meng Yumui mati di depannya. Namun, Raja Surgawi Yi Luo ada tepat di belakangku. Dia mengendalikan gerbang surga selatan. Jika aku melakukan gerakan aneh, aku pasti akan mati. Bai Yuqiong berjuang dalam hatinya. Kakak senior Meng, mengapa kamu memberontak di saat kritis ini? Kamu adalah orang yang licik dan berhati-hati. Mengapa kamu harus memberontak sekarang? Di sisi lain, saat Bai Yuqiong dan Yi Luo membawa pasukannya, Kilin Naga sudah bersiap untuk memanggil raksasa-raksasa kuno dari dunia binatang kapan saja. Dia adalah anak angkat Long Xiao, penguasa muda dunia binatang. Dia telah mengelola dunia binatang selama bertahun-tahun dan memiliki banyak sekali raksasa di bawah komandonya. Dia juga memiliki ambisi besar dan pemikiran untuk membantu perdamaian abadi memecahkan masalah mereka. Dia ingin mengubah surga selatan menjadi medan perang untuk menahan tentara pengadilan surgawi. Wilayah tentara binatang adalah ibu kotanya. Untuk mencapai langkah ini, ia harus menyeret sebanyak mungkin dewa dan iblis dari pengadilan surgawi ke surga selatan, memaksanya menjadi tempat yang tidak dapat ditinggalkan.
Ini akan menyebabkan pengadilan surgawi tidak punya pilihan selain mengirim lebih banyak tentara terus-menerus. Ini akan mengurangi tekanan pada perdamaian abadi. Naga Kilin telah berkultivasi dengan Kinmu selama bertahun-tahun dan dilepaskan oleh Kinmu untuk mendapatkan pengalaman. Dia telah tumbuh menjadi jenderal yang berkualitas. Meskipun ia adalah kultivator biasa dari Gunung Naga yang memiliki reputasi sebagai guru surgawi nomor 1 di dunia, ia masih kalah dari Sang Pingin dalam hal mengatur formasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Meng Yumui telah diam-diam membantunya mengendalikan perubahan dalam formasi. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah berkembang pesat. Ia dapat dikatakan sepenuh hati dalam hal menggunakan semua jenis formasi pertempuran, dan jarak antara dirinya dan guru surgawi semakin mengecil. Namun, saat ia memanggil raksasa purba dari dunia binatang, segalanya sudah ditakdirkan. Dewa kuno Taiji adalah orang yang telah membuat rencana untuk Yi Luo. Kedua dewa kuno ini sangat cerdas, dan mereka telah memperkirakan kekalahan Naga Kilin tanpa berpikir. Panggil raksasa purba. Bai Yuqiong memberi perintah, dan pasukan pengadilan surgawi menyerbu keluar. Naga Kilin segera memanggil raksasa purba. Langit di langit selatan terkoyak, dan raksasa-raksasa itu turun dari langit satu demi satu, memasuki 28 surga yang didirikan oleh kanopi langit biru yang mengkilap. Meng Yumui dan Pangeran Yuming segera membantunya membubarkan raksasa-raksasa purba di alam binatang dan memasuki lapisan-lapisan formasi di 28 surga. Dengan bantuan alam binatang, mereka pasti tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Pada saat kedua pasukan itu bertabrakan, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Bahkan para dewa dan iblis yang biasanya agung dan perkasa hanyalah semut-semut yang tidak berarti di tengah derasnya medan perang saat ini. Pada saat tabrakan itu, para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya tewas. Pada saat ini, langit tiba-tiba retak, dan kepala naga besar muncul dari celah itu. Matanya seperti matahari yang menyala-nyala, memancarkan panas yang mengejutkan yang menerangi medan perang yang luas. Raja Surgawi Yi Luo mengangkat kepalanya dan mencibir, "Yang mulia Long Xiao, apakah kamu juga akan memberontak?" Kepala naga besar itu tidak lain adalah Long Xiao. Wajahnya muram, dan dimanapun matanya bersinar, raksasa-raksasa kuno yang tak terhitung jumlahnya di pilar langit biru tak dapat menahan diri untuk tidak terbang. Satu persatu, mereka tenggelam ke dalam celah di langit dan dengan paksa ditarik kembali ke dunia binatang olehnya. Hati Naga Kilin dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, "Ayah angkat." Sua, tatapan Long Xiao bersinar. Naga Kilin melawan dengan sekuat tenaga, tetapi dia tetap terbang di tengah cahaya dan memasuki dunia binatang. Naga Kilin berjuang dan tidak bisa melepaskan diri. Dia menoleh untuk melihat Meng Yumui dan Pangeran Yuming dan berteriak keras, "Bertahan hidup. Tunggu aku kembali. Kalian harus bertahan hidup." Retakan di langit tertutup dan Naga Kilin menghilang. "Anak angkatku mengirim pasukannya tanpa izin. Aku akan menahannya dengan keras." Suara Long Xiao meledak, dan kepalanya yang besar ditarik kembali ke dunia binatang. Raja Surgawi Yi Luo tertawa dan melangkah keluar kota. Ia mendongak dan melihat bahwa formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya di pilar langit biru tiba-tiba lepas kendali. Tanpa kendali binatang purba dari dunia binatang, berbagai formasi susunan tidak berfungsi dengan baik. Pasukan surgawi dan iblis dari pengadilan surgawi menyerbu ke 28 langit pilar langit biru. Seketika, daging dan darah prajurit batalion manifestasi bulu beterbangan kemana-mana. Pangeran Yuming dan Meng Yumui tahu bahwa kekalahan mereka sudah pasti. Roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka dan mereka melepaskan segala macam kemampuan ilahi. Mereka bertarung sampai mati, melindungi ribuan prajurit batalion manifestasi bulu saat mereka berjuang keluar dari pengepungan. Mereka mencoba menerobos pilar langit biru dan melarikan diri ke dunia luar. Pangeran Yuming meraih pilar giok pilar langit biru dan hendak mengambil 28 surga dari pilar langit biru dan mengambil harta berharga ini. Pada saat ini, Raja Surgawi Yi Luo mengaktifkan gerbang langit selatan dari istana leluhur. Di antara dua pegunungan, api berkobar dan ritme dao menyebar. Gerbang langit selatan ditekan ke bawah, menyebabkan suara retakan terdengar dari tubuh Pangeran Yuming. Dia mengeluarkan raungan marah dan meningkatkan seluruh kekuatannya hingga maksimal. Roh primordial kura-kura dan ularnya menari-nari di udara dan cahaya dao agung memenuhi udara. Namun, dia masih tidak mampu menarik pilar langit biru. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menariknya ke atas ketika Meng Yumui tiba-tiba terbang dan menariknya menjauh. "Putra mahkota Kaisar Utara, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan pernah bisa pergi lagi." Tepat saat mereka pergi, Raja Surgawi Yi Luo membelah udara dengan sayapnya. Raja Surgawi Yi Luo mendarat di tanah.
Pasukan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari kedua sisinya dan membentuk formasi untuk menyerang sisa-sisa kam transformasi bulu. Raja Surgawi Yiluo menoleh dan menatap Bai Yuqiong. Dia berkata dengan tenang, Tuan Surgawi Bai, meskipun formasimu lebih rendah dari Meng Yunhui, seharusnya tidak ada celah sebesar itu, kan? Kamu benar-benar membiarkan Meng Yunhui dan para pemberontak melarikan diri. Bai Yuqiong melangkah maju dan berkata, pencapaian Meng Yunhui jauh di atasku. Bahkan Master Surgawi Sang dikalahkan olehnya, apalagi aku. Untungnya, kita pasti akan memenangkan ronde ini. Raja Surgawi Yiluo tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Dia menyingkirkan gedung langit biru dan gerbang langit selatan dan mengejar Meng Yunhui dan Pangeran Yuming. Dia berkata, Tuan Surgawi Bai, Anda orang yang cerdas. Anda seharusnya tahu di pihak mana tren umum berada. Tren umum adalah bahwa semua yang menghalanginya akan hancur berkeping-keping oleh tren umum. Meng Yunhui adalah contohnya. Bai Yuqiong tetap diam dan mengikuti jejaknya. Dia memberikan perintah satu demi satu, mengubah formasi untuk mengepung dan mencegat sisa-sisa Meng Yunhui. Di istana surgawi guru surgawi Long Xiao di dunia binatang. Celepuk, naga kilin berlutut di tanah, bersujud seperti bawang putih, dan air matanya jatuh seperti hujan. Mengapa ayah angkat memanggil kami kembali? Ayah angkat, kau telah melanggar sumpahmu dengan ketua sekte. Cukup, penghormatan surgawi Long Xiao duduk di kursi kaisar di istana Ling Xiao yang berharga, 9 wajahnya muram, Pi, aku menyelamatkanmu. Dia berteriak, tidak bisakah kau melihat tren umum dunia? Kaisar surgawi langit cerah mendapat dukungan dari istana leluhur, ibu kota Jade, di belakangnya. Tren umum akan menghancurkan kedamaian abadi dan desa yang riang menjadi berkeping-keping dan mereka tidak akan ada lagi. Bahkan apa yang disebut Master Sekte Qin dan penghormatan surgawimu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun di depan tren umum seperti itu. Kau hampir menghancurkan alam binatang kami. Naga kilin membenturkan kepalanya ke tanah, menyebabkan tanah berlumuran darah. Air mata di matanya berubah menjadi darah. Dia berteriak keras, ayah angkat, aku tidak ingin melihatmu mati. Kamu tidak bisa mengalahkan pemimpin sekte. Jika kamu bersatu dengan pemimpin sekte, kamu masih bisa hidup jika kamu mengirim pasukan ke surga selatan sekarang. Penghormatan surgawi Long Xiao sangat marah. Dia berdiri dari kursi kaisarnya, dia berkata dengan tegas, Long Pi, kamu sudah gila. Manfaat apa yang aku dapatkan dengan bergabung dengan Celestial Mastermu? Bisakah dia memberiku posisi Celestial Master? Atau bisakah dia memberiku tahun-tahun kejayaan dan kekayaan yang tak terbatas? Dia tidak bisa memberiku apapun. Dan Kaisar Surgawi Hao Tian telah memberiku gelar 10 Celestial Master. Kekuatan besar dunia binatang ada di tanganku. Jika dia, Celestial Mastermu, berhasil, apakah kekuatan dunia binatang masih ada di tanganku di masa depan? Atas perintahnya, beberapa ahli dari dunia binatang melangkah maju dan menguasai kilin naga. Kunci Pangeran Pi dan biarkan dia memikirkannya. Master Langit Long Xiao mengibaskan lengan bajunya. Ketika debu sudah mengendap, lepaskan dia. Naga kilin diseret keluar dan berteriak, ayah angkat, apakah kau lupa perjanjian yang kau buat dengan pemimpin sekte? Jika kau melanggar sumpahmu, kau akan mati. Kau tidak bisa mengalahkan pemimpin sekte. Ayah angkat, jangan kehilangan nyawamu. Long Xiao sangat marah. Sambil meraung, sebuah benda kecil meluncur turun dari telinga naga kilin. Benda itu adalah hitungan bumi kecil dengan kepala banteng, wajah harimau, wajah manusia, dan tubuh lembu. Long Xiao menunjuk ke arah hitungan bumi kecil dan berkata dengan marah, perjanjian yang kau sebutkan, apakah itu dia? Celestial Mastermu mempermainkanku, dan kau juga mempermainkanku. Dia mengambil hitungan bumi kecil itu dan melemparkannya ke pelukan naga kilin. Kunci dia untukku, jangan biarkan dia keluar dan melakukan apapun. Dentang, naga kilin terkunci di dalam sangkar kesadaran ilahi. Para praktisi kuat dari beberapa binatang besar menjaga di luar sangkar, menyegelnya dengan kesadaran ilahi mereka. Tidak lama kemudian, anak-anak Dragon Kilin juga ikut dilempar. Long Xiao mungkin khawatir mereka akan diam-diam turun ke dunia untuk mengantarkan surat kepada Qinmu. Wajah naga kilin pucat pasi. Hitungan bumi kecil merangkak dari lengannya dan menatapnya dengan ekspresi serius. Naga kilin menghindari tatapannya. Mo, kata si bangsawan bumi kecil kepadanya dengan ekspresi yang sangat serius. Naga kilin tak kuasa menahan air matanya yang jatuh. Aku tahu, tapi aku tidak ingin ayah angkatku mati seperti ini. Melenguh, pangeran bumi kecil menjadi lebih serius dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan buku kontrak. Naga kilin mengangkat tangannya, ingin menghentikannya, tetapi dia menariknya lagi. Buku kontrak ini adalah kontrak yang dibuat Qinmu dengan Long Xiao.
Di dalamnya dijanjikan bahwa Long Xiao tidak akan mengkhianatinya, atau jiwanya akan diambil oleh bangsawan kecil itu. Hitungan bumi kecil di sini bukanlah hitungan bumi kecil, tetapi Qin Fengqing. Pangeran bumi kecil mengangkat kukunya dan membuka buku kontrak dengan susah payah. Kedua putra dan putri naga kilin bergegas maju untuk membantunya membuka buku kontrak. Pangeran bumi kecil membuka mulutnya dan membaca kata-kata yang ada di buku kontrak. Naga kilin memejamkan matanya, dan air mata tak henti-hentinya mengalir. Dia tahu bahwa buku kontrak di mulut Little Earth Count adalah jimat percepatan hidup Long Xiao. Ketika Little Earth Count selesai membaca buku kontrak, Qin Fengqing akan turun. Ini adalah kartu truf Qin Mu melawan Long Xiao. Sekalipun naga kilin mengetahuinya, dia tidak dapat menghentikannya. Di tempatku berdiri, aku adalah Yudu. Little Earth Count melontarkan kata-kata Yudu, dan tubuhnya berputar. Yudu kecil yang lebarnya hanya 4 kaki muncul di kandang kesadaran ilahi di dunia binatang. Yudu ini terhubung dengan Yudu di dunia asal. Dunia binatang terletak di bagian belakang dari ribuan dunia di surga. Wilayahnya sangat luas. Dapat dikatakan bahwa ia menempati setengah dari alam semesta. Wilayah yang begitu luas adalah wilayah dunia binatang. Namun, tidak ada Hades di dunia binatang. Akan tetapi, tepat saat sang pangeran bumi kecil melakukan sihirnya, dunia binatang akhirnya memiliki Hades. Bagian Hades ini sangat kecil, tetapi cukup. Saat Yudu kecil ini muncul, hitungan bumi kecil itu merasa telah menjalin hubungan dengan eksistensi yang luas dan mendalam. Keberadaan itu begitu agung dan berkuasa, sehingga sang pangeran bumi kecil mengedipkan matanya dan menggoyangkan ekor lembu di belakang pantatnya. Putri naga kilin, Su Hongyu memandang penasaran ke arah ekor di belakang pantatnya dan diam-diam menyentuhnya. Maha, kata hitungan bumi kecil itu padanya dengan sangat serius. Dimengerti, Paman. Su Hongyu berdiri di samping, merasa diperlakukan salah. Pada saat ini, Little Yudu tiba-tiba mengembang. Dalam sekejap, ia mengembang dengan cepat dan menembus batasan sangkar indera ilahi. Dalam waktu singkat, ia mengembang hingga setengah dari ukuran dunia Yuan. Yudu dari dunia binatang tumpang tindih dengan dunia binatang. Raksasa purba di dunia binatang juga memiliki eksistensi kuat yang tidak kalah dengan para ahli dari alam tahta. Namun, ketika Yudu dari dunia binatang muncul, mereka hanya merasakan sedikit kelainan, namun, mereka tidak tahu dari mana kelainan itu berasal. Di istana surgawi dunia binatang, Long Xiao, sang pemuja surgawi, juga merasakan gelombang fluktuasi aneh yang mengguncang jiwa primordialnya. Namun, semuanya kembali normal di saat berikutnya, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejut. Apa yang telah terjadi? Bagaimanapun, dia jauh lebih berhati-hati. Meskipun gelombang fluktuasi ini kecil, itu menyebabkan ketidaknormalan pada dao besar langit dan bumi di dunia binatang. Keberadaan yang kuat seperti dia sangat peka terhadap dao besar. Indera ketuhanannya sangat kuat. Ia segera melepaskan indera ketuhanannya untuk menjelajahi kehampaan dalam radius 10.000 km. Ia mencari dari kehampaan pertama hingga kehampaan ke-35, tetapi ia tetap tidak merasakan sesuatu yang salah. Dao besar langit dan bumi di alam binatang tampaknya tiba-tiba meningkat, tapi kemana perginya dao besar langit dan bumi yang meningkat itu? Tepat saat dia memikirkan hal ini, ke-9 kepala dan 18 mata itu tiba-tiba berubah menjadi gelap. Tubuh Master Langit Long Xiao menegang saat dia berdiri dalam kegelapan tak berbatas. Dia sedikit takut. Pada saat ini, dia telah kehilangan kesadaran akan tubuhnya. Dia tidak bisa lagi merasakan di mana tubuhnya berada. Roh primordialnya kini berada dalam kegelapan. Tubuh fisiknya yang kuat tanpa disadari telah terpisah dari roh primordialnya, dan dia bahkan tidak menyadari kapan roh primordialnya telah terpisah. Mata roh primordialnya seperti 18 matahari raksasa, memancarkan daya tembak tak berujung dalam upaya untuk membubarkan kegelapan di sekitarnya. Dia memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa. Jika dia menggali mata dari tubuhnya, dia akan menjadi matahari yang nyata di alam semesta. Meskipun roh primordialnya tidak dapat dibandingkan dengan tubuhnya, roh primordialnya mengandung indera ketuhanan yang sangat kuat. Jika roh primordialnya dapat memvisualisasikan, menciptakan bintang tidak akan menjadi masalah. Namun, kegelapan ini sangat aneh. Kegelapan itu telah menyerap cahaya ilahi dari matanya, sehingga matanya tidak dapat menerangi sekelilingnya. Hitungan bumi. Rambut panjang Xiao yang sangat dihormati di surga berdiri tegak ketika ia tiba-tiba teringat pada musuh alami sang pencipta. Sebagai Raja Dewa Kuno, Long Xiao disembah oleh para pencipta dan digunakan secara khusus untuk melawan dewa-dewa kuno. Terlepas dari apakah itu Ibu Langit, Ibu Bumi, Ratu Yin Surgawi, atau 4 dewa kuno, mereka semua dilawan olehnya. Hanya ada satu dewa kuno,
dan dia tidak hanya tidak mampu menahannya, dia bahkan ditekan. Hitungan bumi, hanya hitungan bumi yang mengendalikan kematian yang bisa merenggut jiwa dan dagingnya, menyebabkan dia tanpa sadar jatuh ke yudu. Namun, tanpa yudu di dunia binatang, hitungan bumi tidak bisa turun. Mata Long Xiao membelalak, dan 9 kepalanya menatap sekelilingnya dengan waspada. Hatinya dipenuhi rasa takut dan gelisah. Lagi pula, Earth Count sudah mati. Tiba-tiba, pola berbentuk kupu-kupu menyebar dari kegelapan di depannya. Pola berbentuk kupu-kupu itu terus berubah dan membesar. Kemudian, mata vertikal perlahan terbuka di tengah pola. Jantung Celestial Master Long Xiao berdebar kencang. Penindasan alami dari musuh alaminya membuat jiwanya gemetar. Dia tidak bisa memikirkan perlawanan dan hanya bisa menatap kosong ke arah mata vertikal itu. Pada saat itu, pola berbentuk kupu-kupu lain muncul dari kegelapan. Itu adalah sepasang mata yang terletak di bawah mata vertikal. Sepasang mata itu terbuka, dan api karma di dalamnya menyala dengan ganas. Seolah-olah jiwa makhluk hidup dan dewa yang tak terhitung jumlahnya menderita, berjuang, dan meraung di lautan api karma di mata mereka. Berjuta-juta pikiran jahat makhluk hidup ini tidak ada habisnya, menyebabkan indera ketuhanan penghulu langit Long Xiao menjadi kacau balau, tidak dapat berkumpul bersama. Di depannya, 3 mata terbuka satu demi satu, memperlihatkan wajah seorang pemuda dalam kegelapan. Yang mulia Long Xiao, penghormatan surgawi Long Xiao tercengang. Wajah ini hampir sama dengan Kinmu, tetapi sedikit lebih muda. Yang lebih aneh lagi adalah sepasang tanduk panjang tumbuh di atas kepala Kinmu, magma yang berasal dari dasar 10.000 dunia mengalir turun seperti sungai panjang di sepanjang sepasang tanduk itu. Weng, weng, weng. Terdengar suara yang sangat keras, dan 6 reinkarnasi besar muncul dalam kegelapan, berputar ke berbagai arah. Tidak, dia adalah kakak laki-laki dari Yang Mulia Surgawimu. Ketika mereka menandatangani fakta Little Earth Count, Kinmu memberitahu Long Xiao bahwa Little Earth Count adalah kakak laki-lakinya dan memiliki sifat yang buas. Bahkan dia sedikit takut pada kakak laki-laki ini. Saat itu, Long Xiao hanya menganggapnya sebagai lelucon. Kemudian, ketika dia melihat hitungan bumi kecil itu hidup di telinga naga kilin, dia mengira bahwa yang disebut hitungan bumi kecil itu adalah orang kecil ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kinmu benar-benar memiliki seorang kakak laki-laki yang penampilannya hampir mirip dengannya. Namun, yang aneh adalah bahwa Kinmu terlihat jauh lebih tua daripada kakak laki-lakinya. Bahasa iblis yudu yang halus datang dari sekitarnya. Kedengarannya seperti suara bangsawan bumi kecil di samping naga kilin, melantunkan sesuatu. Qin Fengqing tidak mengatakan sepatah kata pun dan mendengarkan dengan tenang. Ketika suara itu selesai melantunkan kontrak hitungan bumi kecil, dia berkata, Long Xiao, kamu telah melanggar kontrak 2 kali. Hari ini adalah hari kamu memenuhi kontrak. Apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Long Xiao menahan rasa takut di hatinya dan tertawa, aku adalah pemimpin para raja dewa purba. Aku telah menindas semua dewa kuno sejak zaman dahulu. Sekarang, aku adalah penguasa dunia binatang, pemuja surgawi dari pengadilan surga. Dasar bocah kecil, rambutmu bahkan belum tumbuh. Apa kau masih ingin mengambil nyawaku? Dia dengan paksa mengaktifkan roh primordialnya dan memobilisasi indera spiritualnya, mencoba menyerang Qin Fengqing. Pada saat yang sama, dia dengan panik merasakan tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya sangat kuat. Saat itu, ketika dia dilemparkan ke lubang pembuangan untuk ditekan, dia masih bisa melarikan diri. Jika dia bisa merasakan tubuh fisiknya, dia menduga bahwa hitungan bumi kecil ini tidak akan menjadi lawannya. 2 tanduk lava di atas kepala Qin Fengqing mengalir lebih cepat. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih Long Xiao. Pikiran-pikiran yang mengganggu dan pikiran-pikiran jahat dari semua makhluk hidup berasal dari 9 kepala Long Xiao. Segala macam pikiran mengganggu pikiran dan kesadarannya, mencegahnya untuk mengaktifkan indera ketuhanannya. Ketika dia melihat tangan besar Qin Fengqing mencengkeramnya, dia segera kehilangan kesombongannya sebelumnya dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, ruang tempat dia berada sangat aneh. Tidak peduli ke arah mana dia melarikan diri, Qin Fengqing dan 6 roda surgawi selalu ada di depannya. Dia memanggil roh primordialnya dan menyerang Qin Fengqing dengan panik, berencana untuk membunuh Qin Fengqing dengan kekuatan roh primordialnya. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang, serangannya tidak memiliki kekuatan apapun saat mendarat di tubuh Qin Fengqing. Telapak tangan Qin Fengqing masih mencengkeram 9 lehernya dan mengangkatnya. Berhenti. Mata Celestial Master Long Xiao memutih karena dicubit. Dia buru-buru berkata, berhenti. Aku menyerah pada Celestial Mastermu. Qin Fengqing menggelengkan kepalanya. Hades punya aturannya sendiri. Saat kontrak ditandatangani,
tidak ada jalan kembali. Mereka yang mengingkari janji akan mati. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Master Surgawi Long Xiao menatap dirinya sendiri yang dikirim ke dalam mulutnya dengan ngeri. Suaranya melengking. Jika tubuhku masih di sini, aku tidak akan mati di tanganmu. Aku tidak yakin. Meneguk. Qin Fengqing menelannya, dan ketiga matanya perlahan tertutup. Tubuhmu selalu ada di sana. Kamu dan aku sekarang ada di dalam tubuhmu. Tubuhnya perlahan memudar, dan 6 roda surgawi juga perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Long Xiao, kamu orang yang keras kepala. Kegelapan pun menghilang, dan tubuh besar Long Xiao, sang pendeta surgawi, melingkari istana surgawi. Lehernya yang panjang berdiri tegak di langit di luar istana surgawi, dan matanya terbuka lebar seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, tubuhnya kehilangan semua kekuatannya. 9 kepalanya terkulai tak berdaya, dan lehernya yang panjang menjadi sangat lunak. Kepalanya jatuh dari langit, dan matanya terbuka lebar. Api di matanya masih menyala dengan ganas, seperti 18 matahari yang jatuh dari langit. Akan tetapi, dia telah kehilangan auranya sepenuhnya. Dia telah melanggar perjanjian bangsawan bumi kecil. Bangsawan bumi kecil, Qin Fengqing, telah muncul di tubuhnya dan mengambil jiwanya di hadapan roh primordialnya. Dia telah mencari mayat yang selama ini berusaha keras untuk dirasakannya. Faktanya, mayat itu memang selalu ada di sana. Pada saat ini, hampir semua binatang purba di dunia binatang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka dimanapun mereka berada. 18 matahari jatuh dari langit. Leher dan kepala Long Xiao menghantam istana surgawinya satu demi satu, mendorongnya ke istana-istana. Long Xiao telah meninggal. Istana surgawinya, yang dibangun dengan harta tak terhitung dari istana leluhur, juga dihancurkannya hingga berkeping-keping. Istana surgawi jatuh dari langit dan menghantam tanah. Di dalam sangkar indera spiritual, naga kilin tiba-tiba jatuh ke tanah dan menangis keras. Dia merasakan kematian ayah angkatnya. Di istana, banyak sekali binatang buas berlarian ke segala arah. Istana surgawi runtuh dan jatuh dari langit. Beberapa binatang buas tidak bisa terbang, jadi satu-satunya yang menunggu mereka adalah kematian. Raja-raja binatang buas yang menjaga sangkar indera ilahi juga melarikan diri ke segala arah seperti lalat tanpa kepala. Banyak binatang buas langsung melompat turun dari tepi istana surgawi, tetapi mereka seringkali hancur berkeping-keping. Tinggal di istana surgawi bahkan lebih mengerikan. Istana surgawi runtuh, gedung-gedung tinggi runtuh, dan aula-aula yang runtuh seringkali menghancurkan binatang buas menjadi berkeping-keping. Naga kilin bangkit, menyeka air matanya, dan mengeluarkan raungan rendah dan aneh. Di luar sangkar indera ketuhanan, seekor induk kehampaan yang besar tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari kehampaan, mengayunkan cakarnya yang tajam dan mencabik-cabik sangkar itu. Naga kilin membawa earthkaun kecil dan anak-anaknya keluar dari kandang, dan naik ke kepala ibu kehampaan yang besar itu. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan menampakkan tubuh aslinya. Ia berubah menjadi makhluk besar yang memiliki kepala kilin sepanjang 1000 li dan ekor naga, dan ia meraung ke langit, raungan naga bergema tanpa henti. Di tanah dunia binatang, tiba-tiba berdiri binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka bergetar saat mereka berubah menjadi raksasa yang tak terhitung jumlahnya dengan kepala binatang buas dan tubuh manusia. Suara ledakan keras terdengar dari dalam tubuh mereka. Seolah-olah ada pintu yang terbuka di dalam tubuh mereka. Itulah lapisan harta karun ilahi di dalam tubuh mereka. Para praktisi seni dewa binatang purba ini melangkah di atas awan keberuntungan dan terbang ke angkasa. Mereka terbang menuju istana surgawi yang runtuh. Para raksasa menggunakan tangan dan bahu mereka untuk menopang istana surgawi binatang yang runtuh, menyebabkannya jatuh semakin lambat. Akhirnya, istana surgawi berhenti jatuh. Sebaliknya, ia terus terbang ke atas. Banyak praktisi seni dewa binatang ini berasal dari sekte Lan Yuntian, dan mereka berkultivasi dalam dao makhluk dunia lain. Kemudian, makhluk dunia lain ini meninggalkan gunung hitam besar di pengadilan leluhur dan memasuki dunia binatang bersama naga kilin. Di sini, naga kilin memimpin mereka dalam upaya menggabungkan sistem kultivasi istana surgawi perbendaharaan ilahi dengan karakteristik khusus ras binatang, menciptakan peradaban unik milik ras binatang. Selama bertahun-tahun, dia telah membuat beberapa prestasi. Istana surgawi ras binatang kembali ke tempat asalnya. Naga kilin berdiri di tengah istana surgawi yang dikelilingi oleh awan, dan di belakangnya adalah mayat raksasa Long Xiao. Di reruntuhan istana surgawi ras binatang, binatang-binatang raksasa itu mengguncang tubuh mereka, menyingkirkan puing-puing dan pilar-pilar di tubuh mereka. Mereka adalah raja-raja dari berbagai ras di alam binatang, dan mereka memiliki kekuatan yang hanya kedua setelah guru surgawi Long Xiao, yang memerintah ras mereka sendiri. Satu persatu,
Raja Binatang Raksasa melangkah maju dan tiba di depan Ibu Binatang Void. Mereka menatap naga kilin yang berdiri di atas kepala Ibu Binatang Void. Tiba-tiba, seorang Raja Binatang Purba menekuk lututnya dan berlutut. Di belakangnya, para Raja Binatang Purbakala menundukkan kepala dan berlutut. Naga kilin mengeluarkan raungan naga yang panjang, keras, dan berat. Raungan itu menyebar ke seluruh pegunungan dan dataran. Para Raja Binatang yang tak terlupakan mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan raungan panjang dan berat yang mengguncang gunung-gunung dan bintang-bintang. Pada hari ini, Tuan Tua Dunia Binatang meninggal dan Tuan baru lahir. Long Xiao sudah mati. Aku bisa merasakan bahwa kesepakatan antara aku dan bangsawan kecilnya telah hilang. Qin Mu mendengarkan alunan musik sitar Yue yang dimuliakan oleh langit dan tiba-tiba mengucapkan kalimat ini sambil mendesah sedih. Awalnya aku berharap dia bisa memimpin dunia binatang untuk melawan pengadilan surgawi. Dia akan menjadi bantuan tepat waktu di saat dibutuhkan, jadi bantuan ini pasti sangat besar. Penghormatan surgawi Yue menoleh untuk memainkan musik sitar, dan rambutnya yang indah jatuh dari sisi kiri lehernya. Namun, musik sitar itu terputus-putus dan tidak terlalu koheren. Long Xiao adalah seorang rakus. Di era yang tak terlupakan, ia dilahirkan dengan mengandalkan Dewa Raja Boyang. Semua makhluk hidup memujanya, dan ia memakan manfaat dari Dewa Raja Boyang dan Sang Pencipta. Ketika Sang Pencipta meninggal, Long Xiao tidak mau menyerahkan keuntungannya, tetapi dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung. Jadi, dia memalsukan kematiannya untuk melarikan diri dan bersembunyi di balik istana leluhur untuk terus memakan keuntungan dari era Sang Pencipta. Selama era 10 pemuja surgawi, dia mengandalkan pengadilan surga dan aliansi surga untuk membangun dunia binatang dan terus memakan manfaatnya. Dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan posisinya. Selama era Kaisar Surgawi menganugerahinya gelar 10 pemuja surgawi. Kekuasaannya atas dunia binatang adalah ortodoks, jadi dia terus memakan manfaatnya. Dengan keberadaan seperti itu, bahkan jika kamu menang di masa depan dan mendirikan istana baru, dia akan tetap bergantung padamu dan terus memakan manfaatnya. Pada saat itu, bagaimana pemuja surgawimu akan menghadapinya mungkin akan menjadi masalah besar. Penghormatan surgawi Yue tiba-tiba memetik senar dan berkata dengan marah, tidak mungkin memainkan partitur musik ini. Partitur musik yang dimainkannya diberikan oleh Qin Mu, dan itu sangat aneh. Penghormatan surgawi Yue juga seorang ahli di bidang musik, dan dia adalah satu-satunya praktisi musik yang kuat. Namun, dia masih tidak dapat memainkan partitur musik Qin Mu sepenuhnya. Ini adalah karya yang diciptakan oleh mendiang istri Tuan Muda keempat. Tuan Muda keempat Istana Miluo sering memainkan karya ini di Sungai Kekacauan. Jika aku ingin berhadapan dengan Tuan Muda keempat, aku harus mulai dari karya ini. Tatapan mata Qin Mu berkedip. Tuan Muda keempat hampir tidak memiliki kelemahan, dan satu-satunya kelemahan adalah bagian ini. Penghormatan surgawi Yue membolak-balik partitur sitar, karya ini sangat sulit dimainkan. Kesulitannya bukan terletak pada partitur sitar, tetapi pada konsepsi artistiknya. Konsepsi artistik dalam partitur musik itu sangat mendalam, dan orang yang telah meninggalkan partitur musik itu mungkin telah melangkah ke surga ke-36 dari jalan tersebut. Meskipun partitur musikku telah membuat beberapa prestasi, aku belum mengolahnya ke tingkat seperti itu. Qin Mu membalikkan tubuhnya ke samping dan bertanya, Yue, kapan kekosongan zenitmu akan menjadi jalan? Penghormatan surgawi Yue mengangkat kepalanya dan tersenyum tenang. Aku punya firasat bahwa itu tidak jauh. Qin Mu sangat senang dan tersenyum. Jika kamu menjadi jalannya, peluang kita untuk menang akan lebih besar. Penghormatan surgawi Yue tidak dapat menahan rasa penasarannya. Penghormatan surgawimu, menurutmu berapa peluang kemenangan kita setelah aku mencapai Dao? 1 poin. Qin Mu mengangkat satu jari. Penghormatan surgawi Yue memutar matanya ke arahnya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hanya setelah aku mencapai Dao, aku akan memiliki 1 poin kemenangan. Jika aku tidak mencapai Dao, bukankah aku bahkan tidak akan memiliki 1 poin kemenangan? Qin Mu menganggukkan kepalanya, bersandar pada pohon besar itu bagus untuk berteduh. Dengan surga luas Kaisar Surgawi bersandar pada pohon besar istana leluhur, ibu kota Jade, kita sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Saat ini, kita mungkin terlihat bisa memblokir serangan istana surgawi, tetapi pada kenyataannya, kita tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Namun, seiring berjalannya waktu, peluang kita untuk menang akan menjadi semakin tinggi. Tatapannya tertuju pada kapal emas itu, dan hatinya terbakar oleh gairah. Jika dia bertahan selama 16 tahun lagi, sosok kaisar pendiri akan muncul di kapal emas itu, dan saat itulah perdamaian abadi akan menyerang balik.
Apa pendapatmu tentang Salt Heaven? Penghormatan surgawi Yue berkata, ada banyak sekali manusia di surga selatan. Beberapa tahun yang lalu, Men Yumui kembali ke surga dan memerintahkan orang-orang untuk datang dan mencari bantuan. Kaisar Yan Feng mengirim kultivator lepas dari Gunung Naga dan putra mahkota Yuming, tetapi surga juga mengirim pasukan yang besar. Saya khawatir surga selatan tidak akan mampu bertahan lama. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apakah itu kedamaian abadi atau desa yang riang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendukung surga selatan. Dalam keadaan seperti itu, surga selatan hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Yang mulia surgawi Yue tidak berbicara lagi. Tentara istana surgawi terus menyerang dan hendak membentuk pengepungan tiga sisi terhadap desa yang riang, hanya menyisakan celah yang menuju kedamaian abadi. Sementara itu di Laut Selatan, dua kaisar cahaya merah, Yaner, Kaisar Selatan, dan Kaisar Merah menyerang pasukan berbagai suku di surga selatan. Pertempuran belum berakhir, jadi mereka tidak punya waktu untuk datang membantu. Di wilayah perbatasan utara, Wei Suifeng memimpin bawahannya yang lama, tentara hutan kekaisaran, dan tentara perdamaian abadi, untuk bertempur sampai mati melawan tentara Kaisar Hitam Langit Utara Nian Guanhe. Wei Suifeng memiliki lebih sedikit pasukan, jadi dia terus meminta bantuan dari perdamaian abadi. Hanya pasukan isi River Baigui yang menang, tetapi mereka hanya harus berhadapan dengan Kaisar Langit Hijau Timur yang waspada. Meskipun guru kekaisaran perdamaian abadi Jiang Baigui terus menang, itu hanya kemenangan kecil, dia tidak dapat menghancurkan pasukan Kaisar Langit Hijau Timur sepenuhnya. Kekaisaran perdamaian abadi masih mempunyai cukup banyak pasukan, tetapi semua pabrik manufaktur di perdamaian abadi beroperasi dengan kekuatan penuh, sehingga mereka membutuhkan para dewa dan iblis ini untuk terus menciptakan senjata-senjata suci dan senjata-senjata suci. Di medan perang, senjata dan perlengkapan dewa digunakan dengan sangat cepat. Bahkan senjata berat pun akan hancur berkeping-keping, jadi mereka membutuhkan kemampuan logistik yang kuat. Perang dilakukan dengan menggunakan sumber daya keuangan, cadangan, dan kemampuan casting. Pengadilan surgawi mengandalkan fondasi dan cadangan mereka, tetapi kemampuan casting mereka selama perang jauh lebih rendah daripada milik Eternal Peace. Banyak pabrik manufaktur milik Eternal Peace awalnya digunakan untuk keperluan sipil, tetapi semuanya telah diubah untuk keperluan militer saat ini. Saat mesin perang perdamaian abadi diaktifkan, kekuatan yang meledak bisa dikatakan mengguncang dunia. Oleh karena itu, semakin lama perang ini berlangsung, semakin menguntungkan bagi perdamaian abadi. Semakin pendek waktunya, semakin menguntungkan bagi istana surgawi. Surga selatan telah diperbudak oleh api surgawi, jadi dia tidak lagi memiliki semangat untuk melawan. Dalam keadaan normal, dibutuhkan 3 hingga 5 generasi untuk mengubah pikiran manusia di surga selatan, atau bahkan lebih lama. Mungkin dibutuhkan beberapa ratus tahun untuk membuat surga selatan mirip dengan kedamaian abadi. Suara Qin Mu rendah. Perang itu berbeda. Penderitaan akan membuat satu generasi terbangun dengan cepat. Kedamaian abadi tidak dapat membantu surga selatan. Itu adalah surga selatan milik orang-orang surga selatan, dan mereka dapat membantu diri mereka sendiri. Yang mulia Yue tidak berbicara lagi dan meneruskan latihan sitarnya. Surga selatan, api besok. Raja Surgawi Utara Yiluo dan Master Surgawi ketiga Bai Yuqiong memimpin pasukan untuk mengejar Men Yumui dan sisa-sisanya sampai ke sini. Raja Surgawi Yiluo memberi perintah kepada dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk memasuki Flame Tomorrow dan terbang ke berbagai tempat. Para dewa dan setan ini memiliki seni keilahian yang luas dan turun ke setiap desa dan kota. Bai Yuqiong mengerutkan kening. Perintah Raja Surgawi Yiluo membuatnya agak bingung. Para dewa dan setan ini turun ke berbagai permukiman manusia di Yamin. Mereka memperlihatkan kekuatan dan wujud ilahi mereka, mengintimidasi manusia di permukiman tersebut. Atas perintah para dewa dan setan tersebut, orang-orang yang berusia di atas 40 tahun di desa-desa dan kota-kota secara otomatis keluar. Mereka berbaris dan pergi ke pintu masuk desa-desa atau gerbang kota, menaiki kapal-kapal yang telah berhenti di sana. Kapal-kapal dewa dan kapal-kapal dewa dari semua ukuran lepas landas dan terbang menuju kapal-kapal besar yang melayang di langit. Kapal-kapal ini mengirim orang-orang ke kapal-kapal dan menyebar dari segala arah untuk terus mengumpulkan manusia. Bai Yuqiong tampak bingung. Raja Surgawi Yiluo, ini. Miliaran dewa dan iblis dari istana surgawi menyerang desa yang riang dan kedamaian abadi. Para prajurit tidak boleh kelaparan. Raja Surgawi Yiluo berkata, Yang Mulia berkata bahwa surga selatan adalah lumbung istana surgawi. Setelah makanan dimasak, maka akan dipanen. White Jade merasakan rambutnya berdiri tegak saat dia menatap kosong ke arah kapal-kapal besar yang mengambang di langit di atas api esok hari.
Kapal-kapal dari semua ukuran terus berlayar masuk dan keluar, membawa serta kapal-kapal manusia muda dan tua. Sudah ada kapal-kapal penuh budak yang mulai berlayar menuju Sungai Surgawi. Yang Mulia meminta saya untuk datang. Yang terpenting bukanlah menyingkirkan pengkhianat Meng Yunhui, tetapi menjaga lumbung Istana Surgawi. Tentu saja, menyingkirkan pengkhianat Meng Yunhui juga merupakan pahala yang besar. Raja Surgawi Yiluo tersenyum dan berkata, yang lebih penting, Meng Yunhui peduli dengan kehidupan orang-orang buangan ini. Dia melakukan ini karena orang-orang buangan di langit selatan ini. Meng Yunhui bersembunyi dan berlarian kemana-mana. Sangat sulit bagiku untuk menangkap mereka. Namun, karena aku telah menangkap orang-orang rendahan ini, Meng Yunhui tidak punya pilihan selain merebut kapal itu. Dia tahu itu adalah jebakan, tetapi dia tidak punya pilihan selain masuk ke dalamnya. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Guru Surgawi Bai, apakah Anda Guru Surgawi atau saya Guru Surgawi? Sejak saya memasuki surga selatan, sayalah yang membuat rencana. Anda, Guru Surgawi yang terkenal, tidak membuat satu pun rencana. Bai Yuqiong buru-buru membungkuk dan berkata, Raja Surgawi Yiluo tidak hanya kuat, tetapi kebijaksanaannya juga luar biasa. Aku tidak berani mempermalukan diriku sendiri. Yiluo tertawa terbahak-bahak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, hubunganmu dengan Meng Yunhui sangat baik. Aku rasa kamu tidak ingin temanmu mati di tanganmu, kan? Guru Surgawi Bai, kamu harus tahu bahwa kamu lebih berguna saat hidup daripada saat mati. Paling tidak, kamu dapat melindungi orang-orang di surga atas namamu. Meng Yunhui tidak menyadari hal ini. Yu Huatiannya pasti akan disingkirkan di masa depan. Bai Yuqiong menggigil dan tidak berbicara lagi. Ekspresi Raja Surgawi Yiluo berubah dingin saat dia memerintahkan, sampaikan perintahku. Para prajurit Istana Surgawi bertempur dengan sengit di garis depan. Mereka berjuang dengan nyawa mereka. Mereka pantas menikmatinya. Ternak Yan Mingtian, berapapun usianya, akan dikawal ke kapal dan dikirim ke dunia Yuan. Tubuh Bai Yuqiong bergetar. Raja Surgawi Yiluo meliriknya, tetapi Bai Yuqiong tidak bergerak. Ketika perintah itu diberikan, para prajurit Istana Surgawi segera pergi untuk melakukannya. Sebelumnya, orang-orang di desa tidak mau melawan dan tidak berani melawan. Sekarang, seluruh desa, suku, dan kota akan menjadi santapan para dewa dan setan. Mereka akhirnya berpikir untuk melawan. Bai Yuqiong melihat ke bawah dan melihat satu demi satu desa sedang ditindas oleh para dewa dan setan. Di desa-desa dan kota-kota, terdengar jeritan dan tangisan. Wanita dan anak-anak saling berpelukan. Para pemuda berusaha sekuat tenaga melindungi istri dan anak-anak mereka, tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, mereka mengatasi rasa tunduk di hati mereka, tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Bai Yuqiong berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan pikirannya saat menyaksikan kejadian ini. Ia merasa bahwa saat ini, ia seperti orang-orang mati rasa di surga selatan. Ia telah kehilangan darahnya dan hanya memiliki sifat patuh yang tersisa. Sekarang, orang-orang di surga Yanming telah mengatasi perbudakan di hati mereka dan pendidikan perbudakan dari Yang Mulia Surgawi Api. Namun, perbudakan di hatinya tidak dapat diatasi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masih memiliki surga umat manusia di bawah komandonya. Jika mereka memberontak terhadap Istana Surgawi demi para budak di langit selatan, mereka akan dibunuh. Dia hanya bertahan dalam diam. Dia hanya mencoba berkompromi. Dia tidak menyembunyikan rasa berlutut di dalam hatinya. Dia selalu berdiri dan tidak pernah berlutut. Tetapi hati nuraninya mengatakan bahwa dia selalu berlutut dan tidak pernah berdiri. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengerikan datang dari Sungai Surgawi di kejauhan. Meng Yunhui memimpin lebih dari 100 prajurit dari unit kemunculan untuk menyerang kapal pengangkut pengadilan surgawi dan membunuh para prajurit di kapal tersebut. Mata Raja Surgawi Yiluo berbinar, dan sayap di punggungnya terbuka dengan suara desiran. Dia tertawa dan berkata, Tuan Surgawi Meng telah jatuh ke dalam perangkapku. Dia terbang ke arah itu. Pada saat yang sama, banyak dewa dan iblis dari Istana Surgawi terbang keluar dari kabin kapal Istana Surgawi dan menyerbu ke arah kapal tempat Meng Yunhui berada. Raja Surgawi Yiluo telah menyiapkan penyergapan. Para dewa dan iblis Istana Surgawi ini semuanya adalah jenderal yang dipilih dengan cermat. Basis kultivasi mereka sangat dalam, dan formasi mereka ketat. Jumlah mereka banyak. 20.000 pengawal bela diri suci menyerang di garis depan. Pasukan bela diri ilahi dilumpuhkan oleh naga kilin, Meng Yunhui, dan yang lainnya. Hanya tersisa 20.000 orang. Setelah menyingkirkan yang sakit dan cacat, masih tersisa 20.000 orang. Yiluo memimpin pasukan dan pandai menyatukan mereka.
Ia menyatukan 20.000 orang ini ke dalam sebuah kamp, menggunakan peta langit agung milik pengadilan surgawi sebagai formasi susunan. Aura dari 20.000 pengawal bela diri dewa ini terhubung, mana mereka terhubung, dan aura mereka terhubung. Mereka mengaktifkan peta langit agung, dan istana-istana surgawi melayang dari formasi susunan. Istana-istana surgawi membentuk istana surgawi kecil. Di dalam istana surgawi kecil, roh-roh primordial dari 20.000 pengawal bela diri dewa membentuk roh primordial yang dapat berdiri tegak di langit dan bumi. Dalam bentuk kaisar dewa Langsuan, mereka mengangkat tangan dan menunjuk jari Yuan ilahi. Kekuatan serangan ini tidak dapat dibandingkan dengan seorang pemuja surgawi sejati, dan jauh lebih rendah daripada kaisar ilahi Langsuan. Namun, kekuatan serangan ini juga luar biasa hebat. Kalau saja pasukan pengawal perang dewa tidak menderita banyak korban, maka serangan ini akan memiliki kekuatan seorang pemuja surgawi. Diagram langit agung juga merupakan formasi yang dirancang oleh Meng Yumui, tetapi sekarang digunakan untuk membunuhnya. Dapat dikatakan ironis, Meng Yumui berdiri di atas kapal dan membentuk formasi berskala kecil dengan 100 prajurit dari Kam yang muncul di belakangnya. Yuan Qi setiap orang adalah satu saat mereka mengaktifkan formasi. Meng Yumui berada di alam kaisar, prajurit lain dari Kam yang muncul jauh lebih lemah. Ketika semua orang bekerja sama untuk mengaktifkan formasi tersebut, yang terbentuk sebenarnya adalah diagram surga agung berskala kecil, jari Yuan ilahi. Ledakan. Sungai surgawi bergetar hebat. Di depan dan di belakang Meng Yumui, 100 prajurit dari batalion manifestasi bulu terguncang hingga darah menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka. Meng Yumui mengerang dan terhuyung mundur. Sebagian besar kekuatan serangan ini terpusat pada tubuhnya, mengguncang Yuan Shen-nya hingga hampir hancur. Istana surgawi juga runtuh dengan sendirinya, dan aula yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap. Harta karun suci dalam tubuhnya mengeluarkan suara berderak, dan retakan mengerikan muncul satu demi satu. Dua pengawal Divine Martial menyerbu, dan pasukan lainnya mengepung kapal dari depan dan belakang. Meng Yumui tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan tegas, "Putra mahkota, sekaranglah saatnya." Begitu dia selesai berbicara, sungai surgawi bergetar hebat, dan ombaknya melonjak. Di bawah sungai surgawi, tubuh kura-kura hitam besar itu melayang seperti benua, menopang kapal-kapal di punggungnya. Pangeran muda itu mengaktifkan kemampuan ilahinya dan menggerakkan angin serta ombak. Ia menggerakkan Bima Sakti dan membawa kapal-kapal budak yang penuh dengan orang-orang dari surga selatan saat mereka melesat pergi. Pangeran muda adalah putra tertua dari dua kaisar Xuanwu. Kemampuan, basis kultivasi, dan mananya sangat kaya. Selain bakatnya yang luar biasa, ia mendukung kapal-kapal bermenara satu demi satu, menangkap pasukan surgawi dan iblis dari pengadilan surgawi yang tidak siap. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tertelan ke dalam ombak besar, mereka dihancurkan oleh kemampuan ilahi putra mahkota muda di ombak. Formasi pasukan lain hancur, dan formasi pengawal bela diri dewa juga sedikit tersebar. Meng Yumui segera melihat keuntungan dan memimpin pasukannya yang tersisa untuk menyerbu keluar dari kapal dan menyerang pengawal bela diri dewa, membunuh mereka sampai mereka benar-benar terbalik. Tepat saat dia hendak memimpin pasukannya untuk keluar dari pengepungan, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Dengan suara keras, Raja Surgawi Yiluo mendarat di kapal bermenara tempat Meng Yumui berada sekarang. Wus! Raja Surgawi Yiluo mengembangkan sayapnya dan geladak kapal terangkat bersama rumah-rumah, memperlihatkan banyak orang yang gemetar di kabin. Ada yang muda dan tua, wanita dan anak-anak, serta muda dan kuat. Meng Yumui berhenti dan berbalik. Matanya merah. Tubuhnya membungkuk dan terengah-engah saat dia menatap tajam ke arah Raja Surgawi Yiluo. Raja Surgawi Yiluo tersenyum dan melambaikan tangannya. Gerbang surga selatan tiba-tiba jatuh dan menekan sungai surgawi. Putra mahkota Yuming mengirim kapalnya jauh dan hendak menyelamatkan Meng Yumui ketika gerbang surga selatan hampir mendorongnya keluar dari sungai. Putra mahkota, kawal kapal-kapalnya terlebih dahulu. Meng Yumui menegakkan punggungnya dan berteriak tanpa menoleh, "Aku akan menyusulmu." Putra mahkota Yuming berbalik dan mendesak sungai untuk mengawal kapal-kapal dan penduduk South Heaven pergi. "Berlututlah," kata Raja Surgawi Yiluo dengan acuh tak acuh. Di belakangnya, semua orang di kapal berlutut. Tak seorang pun berani berdiri. Beberapa anak ingin menangis, tetapi ibu mereka menutup mulut mereka. Raja Surgawi Yiluo mengangkat tangannya dan meraih seorang wanita. Dia menatap Meng Yumui dengan senyum mengejek. "Tuan Surgawi Meng, mereka hanyalah budak dan ternak. Mereka adalah makanan bagi para dewa dan setan di istana surgawi. Ternak yang tak terhitung jumlahnya dikorbankan untuk para dewa setengah setiap tahun. Dulu, mengapa kamu tidak mengkhianati istana surgawi karena ini?"
Mengapa kamu mengkhianati istana surgawi saat ini? Suara Meng Yumui serak saat dia terkekeh. Dulu, aku hanya mendengarnya dan tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Meskipun aku sedih, aku bisa menahannya. Sekarang setelah aku melihatnya, itu telah menyentuh hati Daoku dan aku ingin memberontak. Dia menegakkan punggungnya, dia menyeka darah di sudut mulutnya. Orang-orang surga selatan masih bisa hidup sampai mereka berusia 60 atau 70 tahun sebelum mereka bisa dikorbankan. Namun, ketika pengadilan surgawi memulai perang dengan perdamaian abadi, perang itu berlangsung lama. Surga selatan mungkin akan dimakan sampai punah, apalagi berusia 60 atau 70 tahun. Bahkan seorang bayi mungkin akan dimakan. Bagaimana aku bisa menanggungnya? White Jade-Jade terbang mendekat dan tidak maju. Sebaliknya, dia berdiri diam di kejauhan. Raja Surgawi Yiluo mengangkat kepalanya dan memasukkan wanita di tangannya ke dalam mulutnya. Dia menelannya dan berkata sambil tersenyum, untuk mereka. Untuk hewan-hewan yang tidak tahu bagaimana cara melawan. Dia tertawa terbahak-bahak dan menunjuk orang-orang yang berlutut di belakangnya. Selain pemuja surgawi dan kaisar surgawi, siapa lagi di dunia ini yang memiliki otoritas lebih dari Anda? Anda memberontak terhadap pengadilan surgawi demi hewan-hewan ini. Guru surgawi Meng. Dia tertawa terbahak-bahak. Semua dewa mengatakan bahwa kamu adalah guru surgawi nomor 1, bahkan lebih cerdas daripada guru surgawi Sang. Menurutku, kamu telah membuat keputusan yang paling bodoh. Senyumnya tiba-tiba menghilang sepenuhnya, dan dia berkata dengan dingin, bunuh dia. Tepat saat Raja Surgawi Yiluo memberikan perintah, Meng Yumui tidak mundur tetapi malah maju. Dia memimpin beberapa lusin prajurit yang tersisa dari batalion manifestasi bulu dan menyerbu ke kapal. Ekspresi Raja Surgawi Yiluo tampak aneh. Pada saat ini, Meng Yumui masih berani menyerang ke sini. Jika ia menyerang, ia masih punya kesempatan untuk lolos dari jaring. Jika ia menyerang kapal, ia akan berjalan tepat ke dalam jaring. Demi menyelamatkan para budak di kapal, dia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Ini tindakan yang sangat bodoh. Generasi pertama Celestial Master sangat berbakat dan terkenal. Namun, dia telah melakukan banyak tindakan bodoh. Sulit baginya untuk mempertahankan reputasinya. Meng Yumui, kamu bisa mati sekarang. Raja Surgawi Yiluo mengizinkan Meng Yumui untuk membunuh dan memasuki kapal. Tanpa perlu melakukan apapun, kedua sayap pasukan dewa dan iblis telah menghalangi Meng Yumui dan puluhan prajurit dari kamp manifestasi bulu. Pasukan bela diri ilahi datang dari belakang. Pertempuran ini telah menjadi jebakan bagi mereka. Raja Surgawi Yiluo menatap mereka dengan dingin. Meng Yumui dan yang lainnya terjebak dalam pengepungan. Mereka masih bertarung dan mencoba untuk bergegas ke sisinya. Puluhan prajurit dari batalion manifestasi bulu yang ditinggalkan Meng Yumui semakin sedikit jumlahnya. Satu persatu, mereka kehilangan nyawa, tetapi mereka masih mempertahankan sisi jenderal mereka, menghalangi senjata ilahi dan seni ilahi dari tentara pengadilan surgawi untuknya. Jika mereka tidak dapat menghalanginya, maka mereka akan menggunakan tubuh mereka untuk menghalanginya, menggunakan nyawa mereka untuk menghalanginya. Keberanian seperti itu patut dikagumi. Raja Surgawi Yiluo memuji berulang kali, bertepuk tangan dan berkata, Meng Yumui, kau memiliki seorang pejuang gagah berani yang mengikutimu, itu menunjukkan bahwa kau juga seorang pahlawan. Kasihan kau, hari ini kau harus mati di sini bersama para pahlawan ini. Dia masih tidak bergerak, dia terus menonton dengan dingin saat para prajurit di samping Meng Yumui jatuh satu persatu. Dia melihat luka-luka di tubuh Meng Yumui semakin banyak. Dia melihat darah Meng Yumui mengalir semakin banyak, dan semangat serta energinya semakin rendah. Raja Surgawi Yiluo mulai menggerakkan kakinya. Saat dia bergerak, dia meraih seorang pemuda dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu melindungi manusia seperti ini? Pemuda itu gemetar dan tidak berani bergerak. Jika kau memukulku, aku akan melepaskanmu, kata Raja Surgawi Yiluo kepada pemuda itu. Pemuda itu membuka mulutnya dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara gemetar, Tuan. Raja Surgawi Yiluo membuka mulutnya dan memasukkan pemuda itu ke dalam mulutnya. Dia tertawa dan berkata, apakah ini jenis orang suku yang ingin kamu lindungi? Mereka bukan orang sukumu, mereka hanya segerombolan ternak. Tidak, bahkan jika mereka adalah ternak, mereka harus melawan sebelum mereka dibunuh. Mereka bahkan tidak sebaik ternak. Dia menangkap lelaki tua lainnya, dia terus menyerang keyakinan Meng Yumui. Manusia di langit selatan adalah belatung. Mereka tidak punya pikiran, tidak punya kecerdasan, mereka hanya seonggok daging berjalan. Namun, kalian akan mati di sini demi daging berjalan ini. Meng Yumui, menurutmu apakah itu sepadan? Meng Yumui menyerbu ke kapal.
Tubuhnya berlumuran darah dan hanya tinggal belasan prajurit. Raja Surgawi Yiluo menelan lelaki tua itu dalam sekali teguk. Ia melebarkan sayapnya dan memerintahkan para pengawal perang dewa untuk mundur. Para prajurit di kedua belah pihak juga mundur. Men Yumui terengah-engah. Dia sudah kelelahan dan tidak punya banyak tenaga lagi. Namun, dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Surgawi Yiluo. Raja Surgawi Yiluo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, "Tuan Surgawi Meng, jika Anda dapat mengalahkan saya akan membiarkan manusia di kapal ini pergi. Ayo, mari kita bertarung." Men Yumui membangkitkan semangatnya dan menatap para prajurit yang sudah putus asa. Dia sedikit ragu. Para prajurit yang bersamanya tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan pertempuran. Tiba-tiba, terdengar bunyi dentuman di sampingnya. Seorang jenderal tua berlutut di tanah. Kepalanya tertunduk dan dia tidak bernapas lagi. Men Yumui tercengang. Ia melihat bawahan tua yang mengikutinya itu penuh luka. Ia telah lama terluka parah. Harta karun surgawi istananya telah hancur, dan roh primordialnya penuh dengan lubang. Akhirnya, ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jiwanya telah tercerai-berai. Di samping jenderal tua itu, tubuh dewa manusia muda bergetar. Dia memegang pedang dengan kuat di tangannya dan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menyeringai dan berkata, "Guru surgawi, aku tidak bisa lagi mengikutimu." Dia membelalakan matanya dan tiba-tiba menghunus pedangnya untuk memenggal kepalanya sendiri. Dewa muda itu memegang kepalanya dan tersenyum. "Aku bersumpah bahwa aku tidak akan menyeret guru surgawi bersamaku." Guru surgawi, prajurit lain dari Kam yang baru saja bangkit menancapkan tombak patah di tangannya di geladak. Ujung tombak itu ditekan ke dadanya. "Bisa mengikuti guru surgawi adalah keberuntungan dalam hidupku. Guru surgawi, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya." Dia mendorong maju dan menusukkan ujung tombak itu ke jantungnya. Tubuhnya tetap berdiri. "Kita tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Tetaplah di sisi guru surgawi. Demi menjaga kita, sulit bagi guru surgawi untuk bertarung melawan Yiluo dengan seluruh kekuatannya." Prajurit lainnya dari unit yang muncul mengaktifkan senjata suci mereka dan membungkuk. Satu persatu, senjata suci itu membunuh roh purba mereka. Penglihatan Men Yumui kabur karena darah dan air mata di matanya. 11 sosok yang tewas saat berdiri dan bawahan tua yang berlutut di tanah tanpa aura apapun membuatnya merasa sedih, tetapi anehnya tenang. Dia mengerjapkan mata keras-keras dan memeras darah serta air mata yang ada di matanya. Saat ini, air mata dan darah hanya akan mengganggu penglihatannya. Dia tidak jauh lebih baik dari bawahan lama ini. Harta karun ilahi dan istana surgawinya juga penuh dengan retakan, dan roh primordialnya juga hampir hancur. Dia tidak jauh dari kematian. "Semuanya, mohon tunggu sebentar." Dia terhuyung-huyung saat berjalan menuju Raja Surgawi Yiluo. Pada saat ini, auranya kuat dan bercampur dengan ki dan darahnya, mewarnai kapal menjadi merah tua. Pada saat ini, Raja Surgawi Yiluo sebenarnya sedikit tergerak. Men Yumui sudah kehabisan akal. Dalam kondisi ini, Men Yumui bahkan tidak bisa menggunakan 10% dari kekuatan biasanya. Berhitung adalah seni. Seni itu ada dalam yin dan yang, dan seni itu ada dalam angka. Men Yumui melangkah maju, dia bergumam, yin dan yang adalah 0 dan 1, dan 2 ada di dalam. 3 adalah langit, bumi, dan manusia, dan 3 ada di dalam. 4 adalah 4, 4 adalah 4, 5 adalah 5, dan 5 ada di dalam. Raja Surgawi Yiluo mengerutkan kening. Men Yumui melafalkan mantra paling dasar dari seni tersebut. Dia telah mendengar dan mempelajari mantra dasar ini sebelumnya. Namun, Dao Aljabar terlalu rumit. Sebagai seorang dewa, ia tidak mendalami Dao Aljabar. Sebaliknya, ia beralih ke teknik kultivasi. Men Yumui tampaknya tanpa sadar melafalkan mantra-mantra aljabar paling dasar ini. Saat ia memobilisasi sisa kultivasi Yuan Qi-nya, Yuan Qi di sekitarnya secara bertahap berubah menjadi rune berevolusi sesuai dengan hukum berbagai jenis aljabar. Ekspresi Raja Surgawi Yiluo berubah serius. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya Men Yumui melafalkan mantra-mantra aljabar dasar ini, dia dapat melihat bahwa rune milik Men Yumui berubah menjadi pola-pola Dao. Pola Dao di sekitar Men Yumui dengan cepat berkumpul, berubah menjadi rantai Dao. Rantai Dao berubah menjadi domain. Bidang aljabar hebat di sekitar Men Yumui makin mendalam. Dalam kondisi Men Yumui saat ini, dia tidak memiliki begitu banyak Yuan Qi untuk menggunakan domain sekuat itu. Namun, orang ini terus-menerus mengekstraksi energi dari roh dan tubuh primordialnya, memaksa domainnya menjadi semakin kuat. Yang lebih penting, Raja Surgawi Yiluo dapat melihat bahwa domain aljabar besar Men Yumui menargetkan teknik kultivasi dan kemampuan ilahinya.
Setiap pola dao dan setiap rantai dao menargetkan titik lemahnya. Dia mungkin mati karena serangan ini. Sudut mata Raja Surgawi Yiluo berkedut. Dia segera menyimpulkan bahwa kemungkinan terbesar adalah dia dan Meng Yumui akan binasa bersama. Akhirnya, Meng Yumui mengambil langkah terakhir. Domain aljabarnya telah lengkap. Serangan terakhir ini bagaikan lautan dao aljabar yang luas, dipenuhi dengan prinsip-prinsip aljabar yang mendalam. Pada saat itu, Raja Surgawi Yiluo melangkah mundur. Ia membentangkan sayapnya dan membungkus manusia yang tak terhitung jumlahnya di langit selatan di kapal. Ia mengumpulkan mereka di bawah sayapnya dan terbang menuju Meng Yumui. Domain aljabar tiba-tiba berhenti dan terhenti di depan hidung manusia pertama dari langit selatan. Meng Yumui berdiri di sana dan tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Dia jatuh berlutut dengan suara keras. Raja Surgawi Yiluo menghela napas panjang lega. Manusia yang terbungkus sayapnya jatuh ke tanah satu persatu. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya bergetar. Guru Surgawi Meng, jadi kamu masih seorang wanita. Kamu masih tidak bisa melakukan apapun pada hewan-hewan ini. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia tersenyum dan berkata, jika kau tidak peduli dengan hewan-hewan ini, maka kau akan membunuhku. Hehe, sayang sekali kau terlalu peduli dengan kehidupan anggota klanmu. Inilah alasan mengapa ras manusiamu tidak akan pernah berhasil. Tubuhnya berhenti gemetar dan dia melangkah maju. Meng Yumui berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya. Raja Surgawi Yiluo mengeluarkan sehelai bulu dan mengubahnya menjadi pedang emas, lalu mendekatinya. Raja Surgawi Yiluo mengangkat pedangnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berlutut di tanah, gemetar saat ia merangkak berdiri, menghalangi Meng Yumui. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuan, jangan bunuh dia." Raja Surgawi Yiluo mengerutkan kening saat dia melihat petani tua ini yang jelas-jelas menghadap tanah kuning dan menghadap langit. Katakan lagi, Raja Surgawi Yiluo berkata dengan acuh tak acuh. Petani tua itu berkata, "Tuan, jangan membunuh." Pedang Raja Surgawi Yiluo menebas ke bawah, dan kepala petani tua itu berguling ke samping. Raja Surgawi Yiluo menendang tubuhnya dan terus mengangkat pedang di tangannya. Pada saat ini, seorang pemuda berdiri dan membuka lengannya untuk menghalangi Meng Yumui. "Tuan, jangan bunuh dia." Raja Surgawi Yiluo menatap pemuda ini dengan heran dan tersenyum. "Beranikah kau berdiri dan berbicara denganku?" "Menguasai." Tepat saat pemuda itu berbicara, cahaya pedang menebas ke bawah dan dia berubah menjadi mayat tanpa kepala. Raja Surgawi Yiluo melihat sekeliling dan tertawa, siapa lagi yang menghalangiku untuk membunuhnya? Dari kerumunan klan Langit Selatan, banyak sosok berdiri diam-diam, menghalangi jalan Meng Yumui. Ada pria tua, wanita dan anak-anak, dan pria muda. Mereka semua tetap diam, tidak ada satupun dari mereka yang berlutut di tanah. Semakin banyak orang berdiri di depan Meng Yumui, menyebabkan Raja Surgawi Yiluo mengerutkan kening. Kemarahan di hatinya semakin membara. "Dasar belatung, beraninya kalian menyinggung kekuasaan ilahi." Raja Surgawi Yiluo sangat marah. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ada begitu banyak surga di klan Langit Selatan. Bahkan jika aku membunuh kalian semua, masih akan ada banyak budak dan budak." Auranya meledak, dan dia membuat semua orang dari klan Langit Selatan terbang. Tiba-tiba, manusia yang terhempas oleh auranya terangkat ke udara oleh kekuatan yang lembut. Raja Surgawi Yiluo mendengus dingin dan menatap Bai Yuqiong yang berjalan ke arahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Surgawi Bai, apakah kamu akan menjadi seperti Meng Yumui dan memberontak demi belatung-belatung ini?" Di belakangnya, gerbang surga selatan istana leluhur menyala-nyala dengan api dan dipenuhi dengan kekuatan dao yang tak terbatas. Bai Yuqiong menatap lurus ke mata Raja Surgawi Yiluo. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Surgawi Bai, kemampuan ilahi Anda tak tertandingi. Anda menaklukkan pengkhianat Meng Yumui. Membunuh Meng Yumui hanya akan mengotori tangan Anda. Biarkan saya yang melakukannya." Pengkhianat Meng ahli dalam ilmu sihir. Sulit untuk mengatakan apakah dia tidak memiliki trik tersembunyi. Raja Surgawi Yiluo mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Surgawi Bai ingin mengeksekusi Meng Yumui secara pribadi. Kudengar kalian berdua berasal dari sekte yang sama. Kalian dapat dianggap sebagai saudara senior dan saudari junior. Bagaimana kalian bisa melakukannya?" Bai Yuqiong melangkah maju dan berdiri di depan Meng Yumui. Dia mengeluarkan pedang dewa dan menekannya ke dada Meng Yumui. Ketika Raja Surgawi Yiluo melihat wanita itu membelakanginya, dia menjadi waspada dan mundur diam-diam untuk mencegah wanita itu tiba-tiba menyerang balik. Dia pada dasarnya berhati-hati dan tidak nyaman bersama Bai Yuqiong. Tatapan Bai Yuqiong jatuh ke wajah Meng Yumui. Pada saat ini, Meng Yumui benar-benar tersenyum saat dia menatapnya. "Kakak senior,
Mengapa kamu mengkhianati pengadilan surgawi saat ini? Buku-buku jari kanan Bai Yuqiong yang memegang pedang telah memutih karena dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia merendahkan suaranya dan menggertakkan giginya, ini bukan kamu. Kamu tidak bisa menyelamatkan Nantian. Saya bisa menyelamatkan mereka. Mereka berdiri. Meng Yumui terus-menerus batuk darah. Ia mengulurkan tangan dan meraih pedangnya. Sedikit demi sedikit, ia menusukkannya ke jantungnya. Ia terengah-engah dan berkata, masih ada harapan bagi mereka. Adik perempuan, jika kau membunuhku, kau bisa mendapatkan kepercayaan Yi Luo. Kau bisa melindungi anggota klan yang telah terbangun ini. Jika kau memiliki kesempatan untuk membunuh Yi Luo. Tidak, Bai Yuqiong berusaha sekuat tenaga untuk merendahkan suaranya saat menghunus pedangnya keluar untuk mencegahnya menusuk jantungnya. Dengan nada terisak, dia berkata, aku tidak bisa melawan gerbang surga selatan, kakak senior. Aku tidak bisa melawan pengawal bela diri ilahi. Aku tidak bisa melawan Raja Surgawi Yi Luo. Ya kamu bisa. Jari Meng Yumui patah, tetapi dia masih menggunakan sisa tenaganya untuk meraih pedangnya dan menusukkannya ke jantungnya. Dia menyeringai dan berkata, kamu bertanya kepadaku mengapa aku mengkhianati pengadilan surgawi, dan aku katakan kepadamu bahwa seseorang mengatakan kepadaku bahwa dia bermimpi. Dalam mimpinya, umat manusia berdiri, dan begitu mereka berdiri, mereka tidak akan berlutut lagi. Dia mengatakan bahwa dalam mimpinya, umat manusia tidak akan lagi menjadi budak, tetapi makanan bagi para dewa dan setan. Dalam mimpinya, umat manusia mengendalikan nasib mereka sendiri. Mimpi ini, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan mulutnya dipenuhi darah, ucapannya sedikit tidak jelas. Saya juga bermimpi ini. Ketika saya menjadi dewa umat manusia dan naik ke istana surgawi, saya juga bermimpi ini. Kemudian, saya merasa bahwa pikiran ini sangat kekanak-kanakan, jadi saya melupakannya. Sampai saya tiba di surga selatan dan melihat semuanya di sini. Mimpi ini seperti kelahiran kembali iblis di hati Dao. Air matanya jatuh satu persatu saat dia menatap White Jadekyong, matanya memperlihatkan ekspresi memohon. Adik Bai, baru sekarang aku menyadari bahwa ini bukanlah iblis di hati Dao. Dulu, aku selalu berpikir tentang bagaimana aku bisa mengolah domain aljabar, tetapi aku tidak pernah bisa mengolahnya. Ketika mimpi ini terlahir kembali, itu akan menjadi kenyataan dengan sendirinya. Dulu, ketakutanku adalah iblis batin. Jakunnya terayun-ayun saat dia mengeluarkan banyak darah, memaksa sisa kata-katanya kembali ke perutnya. Di kejauhan, Raja Surgawi Yi Luo mencibir, Tuan Surgawi Bai, apa yang kau tunggu? Meng Yumui menggunakan sisa tenaganya untuk meraih pedang Bai Yuqiong dan menusukkannya ke jantungnya. Telapak tangan Bai Yuqiong bergetar, tetapi kali ini, dia tidak menghentikannya. Meng Yumui dengan tenang duduk di tanah dan mengangkat jarinya, menunjuk ke arah orang-orang Salt Heaven. Senyum mengembang di wajahnya, ia bergumam, mereka yang mampu tanpa belajar memiliki kemampuan yang baik. Mereka yang tahu tanpa berpikir, memiliki hati nurani yang baik, seperti anak kecil, tidak ada seorang pun yang tidak mengenal orang yang mereka cintai, dan orang yang lebih tua, tidak ada seorang pun yang tidak tahu bagaimana menghormati saudara-saudara mereka, dan kerabat mereka, dan kebajikan mereka, dan orang yang lebih tua, dan kebenaran mereka. Tidak ada cara lain untuk mencapai dunia. Dia memiringkan kepalanya dan jatuh ke tanah. Bai Yuqiong menghunus pedangnya dari dadanya dan menoleh untuk melihat orang-orang di Salt Heaven. Meng Yumui telah mengajarinya satu pelajaran terakhir sebelum dia meninggal, yaitu, setiap orang memiliki hati nurani di dalam hati mereka. Orang-orang di surga selatan tidak dapat disembuhkan. Begitu Meng Yumui meninggal, roh primordialnya runtuh dan jiwanya hancur, berubah menjadi pasir hitam yang terbang keluar dari mayatnya. Luka-lukanya terlalu parah, dan jiwa serta roh primordialnya telah hancur. Dia seharusnya sudah mati sejak lama, tetapi basis kultivasinya terlalu kuat, jadi dia bertahan. Guru Surgawi Bai, kau akhirnya menenangkan pikiranku. Raja Surgawi Yi Luo melihat pasir hitam di tubuh Meng Yumui dan menghela napas panjang lega. Ia berjalan mendekat, tersenyum, dan berkata, sebelum perjalanan ini, Yang Mulia memerintahkan saya bahwa Guru Surgawi ketiga, Bai Yuqiong, dan umat manusia juga berhubungan baik dengan Meng Yumui. Kita tidak boleh lengah. Sepanjang perjalanan, saya juga waspada dan curiga terhadap Guru Surgawi Bai. Saya telah mengujinya berkali-kali. Guru Surgawi Bai adalah orang yang sangat saleh. Ia membunuh pengkhianat Meng Yumui dengan tangannya sendiri. Saya mengaguminya, tetapi saya juga bisa merasa tenang. Bai Yuqiong menundukkan kepalanya dan menatap pedang di tangannya, suaranya dipenuhi dengan nada dingin. Pengkhianat Meng tidak mengenal waktu dan tidak mengetahui situasi saat ini. Dia tidak tega untuk setia kepada Kaisar.
Dia telah menerima bantuan dari pengadilan surgawi dan tidak berniat untuk melayani pengadilan surgawi. Dia lebih buruk dari binatang buas. Tentu saja, aku ingin membunuhnya dan menarik garis yang jelas dengannya. Air mata mengalir dari matanya, tetapi anehnya air mata itu berubah menjadi api yang melayang di samping wajahnya. Meski suaranya dingin, ada jiwa yang terbakar dengan api suci yang berjuang dan meraung di dalam tubuhnya. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tak berujung, yang membuat jiwa yang tak kenal ampun ini semakin panas, seolah-olah ingin melepaskan diri dari belenggu tubuh fisiknya. Ia melepaskan cakarnya yang ganas dan mencabik-cabik tubuhnya, melepaskan daya tembak yang tak terbatas. Bai Yuqiong mengangkat tangannya yang lain dan meraih liontin giok yang tergantung di lehernya. Liontin giok itu diberikan kepadanya oleh Qin Mu untuk menghancurkan seni reinkarnasi Yin Tianzi. Dulu, liontin giok ini telah membantunya bereinkarnasi 98 kali untuk memastikan bahwa jiwa ilahinya tidak akan hancur. Liontin giok ini adalah iblis dalam dirinya dan juga simpul dalam hatinya. Aku adalah aku satu-satunya. Hanya ada satu liontin giok putih di dunia ini. Saya bukan Kaisar Selatan. Dia pernah mengatakan hal ini kepada Qin Mu dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Namun, liontin giok putih menatap mayat Meng Yumui di depannya dan kemudian menatap orang-orang surga selatan yang panik ke segala arah. Burung vermilion Kaisar Selatan bukan hanya Kaisar Surga Selatan, tetapi juga Kaisar Surga Selatan. Sebagai burung vermilion, ia gagal melindungi Surga Selatan dan orang-orang di Surga Selatan. Ini adalah kegagalan tugas, kegagalan tanggung jawab, dan itu adalah kesalahan Kaisar Selatan. Dan semua ini tidak boleh ditanggung oleh orang-orang di Surga Selatan, tidak boleh ditanggung oleh Meng Yumui. Orang-orang di Surga Selatan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Mereka hanya tinggal di Surga Selatan, dan Meng Yumui tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia hanya kebetulan datang ke Surga Selatan. Tangan yang memegang liontin giok itu bergetar. Aku tidak ingin menjadi Kaisar Selatan. Aku tidak ingin menjadi bagian dari Kaisar Selatan. Aku adalah diriku sendiri. Api suci yang terbentuk dari tetesan air mata terbang menuju liontin giok dan memasukinya. Raja Surgawi Yiluo berjalan mendekat, dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia memberiku kendali atas gerbang surga selatan untuk berjaga-jaga terhadapmu. Namun, kau melakukannya dengan baik dan tidak mengecewakan Yang Mulia. Tuan Surgawi Bai, di masa depan, kau akan menjadi seorang pemuja surgawi, seperti pemuja surgawi api. Pemuja surgawi api membunuh pemuja surgawi Yun dan mendapatkan dukungan Yang Mulia. Namun, pemuja surgawi api itu ambisius. Jangan ulangi kesalahannya. Apakah aku akan menjadi pemuja api surgawi lainnya? Bai Yuqiong tersenyum. Api yang berkobar dari jiwa gila dalam tubuhnya itu makin lama makin hebat dan sulit dipadamkan. Itu adalah sesuatu yang tidak berani dia hadapi, karena itu adalah jiwa Kaisar Selatan. Jiwa ini sebenarnya memiliki kecenderungan untuk bangkit dengan sendirinya, dan tidak perlu melalui reinkarnasi terakhir. Apakah hati nurani yang disebutkan Meng Yumui? Apakah Meng Yumui yang telah menggunakan kematiannya untuk membangkitkan hati nurani warga Salt Heaven pada saat yang sama ia juga telah membangkitkan hati nuraninya? Apakah hati nurani inilah yang menyebabkan jiwa Kaisar Selatan dalam tubuhnya mulai terbangun dan meletus dengan kobaran api yang berkobar, ingin membakar tubuh fisiknya dan melepaskan belenggu? Api liar membakar hati dan jiwa daunnya, membuatnya ingin melepaskan api yang tak terkekang dan melepaskan energi tak berujung di dadanya untuk melindungi langit selatan menggantikan Meng Yumui, untuk melakukan apa yang tidak pernah dilakukan Kaisar Selatan. Namun, dia tidak ingin mati. Dengan melepaskan jiwa Kaisar Selatan, Bai Yuqiong bukan lagi Bai Yuqiong, melainkan Kaisar Selatan. Raja Surgawi Yiluo berjalan ke sisinya dan melihat orang-orang di langit selatan yang sedang berjuang. Dia berkata, kalian akan lebih baik daripada api surgawi. Berlututlah. Wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak kepada orang-orang di langit selatan, lelucon ini sudah berakhir. Berlututlah. Namun, tidak seorang pun yang berlutut di depannya. Wajah Raja Surgawi Yiluo berubah lebih muram. Dia mencibir dan berkata, dasar belatung, apa kalian ingin mati? Tiba-tiba, seorang pemuda mengambil sepotong kayu patah dan mengerahkan segenap tenaganya untuk membantingkannya ke kepalanya. Serangan ini tidak menyakitkan bagi eksistensi seperti Raja Surgawi Yiluo. Namun, itu seperti dia telah menyinggung sisik terbalik naga. Itu seperti penghinaan besar yang membuatnya tidak dapat menahan amarah di dadanya. Raja Surgawi Yiluo mengangkat tangannya dan mencengkeram leher pemuda itu. Dia mengangkatnya dan berkata dengan dingin, pukul dia lagi. Pemuda itu tidak dapat mengatur napas, tetapi dia mengangkat tinjunya dan mencoba menghancurkan wajahnya.
Raja Surgawi Yiluo menyeringai mengerikan dan membuka mulutnya. Kasihan sekali, kau tidak punya kekuatan sama sekali. Dia hendak menelan pemuda itu ketika cahaya pedang menyambar dan mematahkan pergelangan tangan yang mencekik leher pemuda itu. Aku bukan Master Surgawi Api. Suara yang sangat marah terdengar di telinganya. Cahaya pedang menembus glabella, mata, tenggorokan, dan dadanya dalam sekejap. Pedang cahaya itu sangat lincah di tangan Bai Yuqiong. Pedang itu menusuk tubuhnya dalam sekejap, menghancurkan tubuh fisiknya tanpa ampun, menembus harta karun ilahinya, istana surgawi, dan langsung menuju ke roh primordialnya. Raja Surgawi Yiluo meraung marah. Dia melebarkan sayapnya, dan bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya berkibar seperti pedang terbang emas, menghalangi cahaya pedang Bai Yuqiong. Ledakan, roh primordialnya membubung ke langit, dan istana-istana surgawi pun tersebar, membentuk pelataran surgawi kecil. Mereka yang tidak mengolah 18 istana surgawi disebut istana surgawi kecil. Raja Surgawi Yiluo adalah Raja Surgawi Utara dari istana surgawi. Di antara 4 Raja Surgawi, Raja Surgawi Utara adalah yang paling terhormat. Dia sudah memiliki 6 istana surgawi. Pengadilan surgawi kecil yang dibentuk oleh 6 istana surgawi sudah cukup untuk disebut sebagai kekuatan tempur teratas pengadilan surgawi. Tanpa diduga, tepat saat istana surgawi kecilnya muncul, awan naik di atas liontin giok putih. Di antara awan, ada 4 istana surgawi. Di antara 4 istana surgawi, satu persatu, liontin giok putih berdiri dan terbang. Semua jenis kemampuan ilahi tidak dapat diprediksi. Batu giok putih itu benar-benar asli. Masing-masing memiliki tubuh yang independen dan roh primordial yang independen. Inilah rahasia unik istana bunga giok. Giok putih giok telah bereinkarnasi sebanyak 197 kali. Selama 197 kali kehidupan, dia telah mengolah terlalu banyak teknik kultivasi dan kemampuan ilahi untuk menghindari kematian yang dibawa oleh putra surga Yin. Dia pernah menjadi murid dari Yue, seorang pendeta surgawi. Dia telah mempelajari kitab suci kekosongan tertinggi yang belum terbentuk. Dia juga telah menjadi biarawati Tao, seorang penganut Buddha, seorang bodhisattva, dan bahkan seorang kaisar agung dari istana surgawi. Dia juga pernah menjadi murid. Teknik kultivasinya sangat aneh. Teknik itu didasarkan pada kitab suci kekosongan tertinggi milik Yue yang dimuliakan oleh langit dan dipadukan dengan berbagai teknik kultivasi lainnya. Tentu saja, penggunaan ruang di dalamnya tidak dapat dibandingkan dengan kitab suci kekosongan tertinggi, namun, dia telah menggabungkan terlalu banyak hal dan juga telah menempuh jalannya sendiri yang aneh. 5 batu giok putih langsung menerkam. Mereka mengabaikan istana surgawi kecil Yiluo dan Yuan Shen dan langsung menyerang tubuh fisik mereka. Dengan tubuhnya yang terluka, Raja Surgawi Yiluo segera melepaskan semua kekuatan tempurnya. Dia tidak lagi menahan tubuhnya. Lapisan bulu emas keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya tumbuh semakin besar. Dia adalah suku setengah dewa, pemimpin suku rok bersayap emas dari dunia Yuan. Dia memiliki urat dewa dan tulang iblis, dan otot-ototnya mengepak dengan ganas. Sayapnya semakin lebar, meliputi semakin banyak wilayah. Sebagai seorang Raja Surgawi, dia bertanggung jawab atas fungsi pertempuran pengadilan surgawi. Dia telah mengalami terlalu banyak pertempuran. Baik itu pengalaman atau kemampuan tempurnya, dia jauh di atas seorang Master Surgawi. Namun, sebelum tubuhnya benar-benar terlepas dari wujud manusianya, salah satu batu giok putih menembus kepalanya. Batu itu menekan kepalanya dan menghantamnya ke geladak kapal besar itu. 4 batu giok putih lainnya membentuk formasi. Sebelum Raja Surgawi Yiluo bisa berdiri, formasi itu sudah meletus. Dalam sekejap, dia diserang berkali-kali. Tubuhnya meledak dan darah serta daging berceceran di mana-mana. Jiwa abadi Raja Surgawi Yiluo berubah menjadi ROC bersayap emas dan mengembangkan sayapnya. Sambil membawa istana surgawi kecil yang dibentuk oleh 6 istana surgawi besar di punggungnya, ia mengepakkan sayapnya dan berteriak, penjaga bela diri surgawi. Aktifkan gerbang surgawi selatan dan bunuh White Jade-Jade si pengkhianat. 20.000 prajurit pengawal bela diri dewa berteriak serempak. Mereka melepaskan mana mereka dan mengaktifkan gerbang surga selatan istana leluhur. Di antara 2 gunung gerbang surga selatan, api meledak dengan hebat dalam sekejap. Api menyapu langit dan menguapkan air sungai surgawi. Langit berbintang masa depan terdistorsi dan runtuh. Lidah api menjilati langit berbintang dan sungai surgawi. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. 5 batu giok putih itu tidak peduli lagi mengejar roh primordial Raja Surgawi Yiluo. Mereka buru-buru memblokir gerbang surga selatan. Dia bisa menghindari kekuatan api dao gerbang surga selatan, tetapi orang-orang surga selatan di kapal tidak bisa.
Dia tidak bisa membiarkan kebangkitan orang-orang surga selatan yang telah mengorbankan nyawa kakak senior Meng Yunhui berubah menjadi ketiadaan. Auranya meledak sepenuhnya, dan kemampuan sucinya bertemu dengan kekuatan Dao gerbang surga selatan. Api Dao yang mengamuk menghantam wajahnya, tetapi dihalangi oleh 5 batu giok putih. Api Dao itu tampaknya telah bertemu dengan dinding yang tak terlihat, dan terus menyerang dan bergetar, mencoba menerobos dinding itu. Di depan tembok itu ada sosok giok putih, dan di belakang giok putih itu ada sebuah kapal yang penuh dengan makhluk hidup. Tubuh kelima giok putih itu terbakar, dan lengan mereka yang seputih salju menjadi hitam seperti arang. Tiba-tiba, salah satu giok putih itu berubah menjadi abu dan ditelan oleh api Dao. Kemudian, giok putih kedua dikremasi oleh api Dao, lalu yang ketiga dan keempat. Tak lama kemudian, hanya batu giok putih yang tersisa di kapal. Tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak bisa lagi bertahan. Roh primordial Raja Surgawi Yiluo berteriak dengan tegas, bakar dia sampai mati. Bakar belatung-belatung di kapal ini. Dia menjadi bingung dan jengkel. Dia mengerahkan pasukan lain dan memerintahkan puluhan ribu dewa surgawi untuk mengaktifkan gerbang surgawi selatan Istana Leluhur. Gerbang surgawi selatan Istana Leluhur adalah gerbang alami Dao besar, dan berisi api Dao yang paling suci. Bahkan 20.000 ahli pengawal bela diri ilahi, ibu kota Giok, Ling Xiao, dan tahta kaisar tidak dapat melepaskan kekuatan gerbang ini secara ekstrim. Sekarang, dengan tambahan puluhan ribu dewa dan iblis lainnya, kekuatan gerbang surga selatan di Istana Leluhur langsung meningkat dalam garis lurus. Bai Yuqiong terus-menerus didorong mundur. Tubuhnya semakin gemetar. Dia telah mundur ke depan orang-orang surga selatan di kapal. Kakinya telah menginjak kerah mayat Meng Yunhui. Bai Yuqiong menangis keras. Dia memegang liontin giok reinkarnasi di depan dadanya dengan satu tangan. Jantungnya bergetar dan dia tiba-tiba mengerahkan tenaga. Saya Bai Yuqiong. Api Dao gerbang surga selatan pengadilan leluhur menelannya. Suaranya keluar dari api, aku manusia Bai Yuqiong. Suaranya jernih dan tajam. Kedengarannya seperti teriakan burung phoenix, tetapi juga berbeda. Meskipun api Dao menelannya, dia tidak dapat melangkah maju lagi. Raja Surgawi Yiluo dan para dewa serta iblis yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Surgawi melihat bahwa sosok Bai Yuqiong masih berdiri di dalam api Dao. Dia masih belum terbakar menjadi abu oleh api Dao. Wanita itu dimandikan dalam api Dao, dan suhu tinggi yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Api luar biasa itu terhubung dengan api Dao dari gerbang surgawi selatan Istana Leluhur dan cocok dengannya. Sesuatu tampaknya tiba-tiba terbangun dalam tubuhnya, dan sesuatu itu akan mencabik-cabik tubuhnya, tumbuh keluar dari tubuhnya, dan melarikan diri darinya. Pada saat ini, para dewa Istana Surgawi melihat bahwa tubuh Bai Yuqiong mulai berubah. Potongan-potongan bulu yang sangat indah keluar dari tubuhnya, yang tampak sangat indah di api Dao gerbang surgawi selatan. Itu Phoenix, teriak seorang jenderal. Itu bukan burung Phoenix. Burung Phoenix terbuat dari daging dan darah. Raja Surgawi Yiluo merasakan teror yang dibawa oleh musuh alaminya dan berteriak, itu burung vermilion. Cepat, hentikan gerbang surga selatan. Api Dao tidak dapat melakukan apapun padanya. Sebaliknya, itu meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, semua dewa melihat seekor burung merah yang sangat cantik terbang ke langit dari tubuh Bai Yuqiong. Burung itu melepaskan diri dari belenggu tubuhnya dan mengembangkan sayapnya yang indah di dalam api Dao. Pada saat ini, semua dewa dan iblis di pengadilan surgawi yang mengendalikan gerbang surga selatan segera merasa bahwa mereka telah kehilangan kendali atas gerbang surga selatan. Kekuatan api Dao di gerbang surga selatan bahkan lebih kuat dari sebelumnya, namun, mereka bukan lagi yang mengendalikan gerbang Dao besar. Mundur, Raja Surgawi Yiluo meraung marah. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang dengan istana surgawi di punggungnya. Di atas kapal di kejauhan, Sang Ping yang selama ini selalu gila, tiba-tiba terbangun saat melihat pemandangan ini. Dia berteriak dengan keras, kalian tidak bisa mundur. Segera bentuk formasi dan lawan. Namun, sudah terlambat. Perintah Raja Surgawi Yiluo telah menjadi surat perintah kematian bagi pasukan pengadilan surgawi. Jika para dewa dan iblis pengadilan surgawi tidak mundur, mereka masih dapat melawan kekuatan api Dao gerbang surga selatan. Kemampuan mereka sangat kuat, dan formasi istana surgawi juga sangat mendalam. Meskipun tidak sehebat formasi perdamaian abadi, mereka masih bisa melawan burung vermilion saat mereka membentuk formasi. Akan tetapi, Raja Surgawi Yiluo bukanlah seorang guru surgawi, jadi kemampuannya menilai situasi tidak sebaik Sang Pingin. Dengan mundurnya dia, tanpa perlindungan formasi, burung vermilion mengepakkan sayapnya dan api Dao gerbang surga selatan langsung berubah arah. Ia bersiul dan menyemburkan api,
menenggelamkan semua orang. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya dari pengadilan surgawi berjuang di dalam api Dao dan melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, mereka berubah menjadi abu. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya memisahkan roh primordial mereka dari tubuh mereka dan terbang ke atas. Namun, mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri dari api Dao sebelum mereka berubah menjadi abu. Aku adalah giok putih giok giok giok. Teriakan burung vermilion datang dari langit. Sosok besar yang terbakar dengan api Dao terbang melewati lautan api yang dibentuk oleh gerbang surga selatan dan api Dao. Ia mengepakkan sayapnya dan mengejar Raja Surgawi Yiluo yang telah berubah menjadi ROC besar dan melarikan diri dengan istana surgawi di punggungnya. Dewa tercepat di dunia bukanlah Kaisar Merah Phoenix berkepala 9 Qixianyu, dewa kuno penguasa bintang matahari agung yang terkenal karena kecepatannya, atau Raja Surgawi Yiluo, pemimpin burung rok besar bersayap emas. Itu adalah burung vermilion Kaisar Selatan yang terbang di atas api Dao. Api Dao Kaisar Vermilion Bird dari selatan mendistorsi ruang yang tak terhitung jumlahnya saat terbang. Berbagai surga mengepakkan sayap mereka dan tiba. Aku adalah White Jade Qiong, seorang manusia White Jade Qiong. Burung vermilion mengepakkan sayapnya dan mengejar Yuan Shen milik Raja Surgawi Yiluo. Setelah beberapa kali naik turun, Yuan Shen milik Raja Surgawi Yiluo terkoyak dan berubah menjadi abu oleh api Dao, membakar jiwanya menjadi pasir hitam. Burung vermilion mengepakkan sayapnya dan mendarat di haluan kapal budak. Tubuhnya semakin mengecil saat ia menatap langit dan meratap, "Aku Bai Yuqiong, manusia Bai Yuqiong." Kebingungan muncul di matanya saat segala macam kenangan membanjiri pikirannya, menyebabkan pikirannya menjadi kacau. "Saya Bai Yuqiong, manusia Bai Yuqiong." Dia tampaknya hanya tahu bagaimana mengulang kalimat ini, tetapi dia tidak tahu apa artinya. Dia hanya bisa menangis sedih berulang kali, berusaha sekuat tenaga mengingat masa lalu. Di belakangnya, seorang gadis kecil dari suku manusia surga selatan mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar. Api Dao itu tidak sepanas yang dibayangkan gadis kecil itu. Sebaliknya, api itu sangat lembut. Gadis kecil itu membelai lembut bulunya, mencoba menenangkannya. Dia menoleh dan menatap gadis kecil itu. Matanya masih dipenuhi kebingungan. "Aku Bai Yuqiong si manusia." "Kamu adalah manusia Bai Yuqiong," kata gadis kecil itu kepadanya. Burung vermilion pun terdiam. Kaisar Selatan burung vermilion memiliki ingatan miliaran tahun. Ketika jiwa burung vermilion terbangun, itu juga saat ingatan Kaisar Selatan terbangun. Kenangan dari 197 generasi jade telah sepenuhnya terhapus. Semua jenis kenangan menjadi sangat berantakan. Dia tidak dapat lagi mengingat siapa dirinya. "Aku adalah White Jade." Burung vermilion kadang-kadang mengucapkan hal ini. Yang teringat dalam hatinya hanyalah suara seorang lelaki. Suara itu telah berubah menjadi sebuah keyakinan, yang memintanya untuk melindungi negeri langit selatan dan orang-orang di negeri ini.